Bab 1861, Perjuangan. Seng Mei menghela nafas dalam-dalam dengan emosi, seolah dia juga mendesak atas takdirnya sendiri. Lin Ming tidak tahu apa yang harus dihadapi Seng Mei sehingga dia ingin melarikan diri selama 100 juta tahun, tapi yang dia tahu adalah bahwa Seng Mei adalah seseorang dengan ambisi besar. Seperti yang dia katakan, seekor cacing yang hidup di antara dedaunan mati dan ranting-ranting tumbang tidak akan pernah memahami keindahan dan kehebatan dunia ini. Dan cacing adalah makhluk yang tidak akan hidup melewati musim dingin. Karena umurnya yang pendek, ia tidak mengetahui bahaya dunia yang dipenuhi es dan salju. Tapi bagaimana dengan seniman bela diri? Bukankah itu sama? 10 miliar tahun yang lalu, para tetua tertinggi itu mungkin tampak menggemparkan dan menghancurkan dunia, tetapi apakah mereka dapat melihat dunia 10 miliar tahun kemudian? Good Fortune Saint Sovereign saat ini juga sangat kuat, tapi apakah dia bisa melihat masa depan 10 miliar tahun dari sekarang? Seng Mei tidak mau hidup hanya beberapa ratus juta tahun saja. Dia ingin hidup lebih lama dari itu, untuk menyaksikan semua yang ditawarkan alam semesta. Meskipun ras dewa primal tidak memiliki dewa sejati, mereka masih mampu bersaing dengan para suci dalam waktu yang lama. Apakah itu berdasarkan apa yang disebut, keputusan para dewa? Lin Ming merasa sulit untuk percaya bahwa satu dekrit dapat mengancam keberuntungan Saint Sovereign. Yang disebut, keputusan para dewa, tahukah kamu apa itu? Tahukah Anda seberapa dalam asal-usul mereka? Itu adalah barang-barang yang ditinggalkan oleh banyak dewa penguasa yang tak tertandingi di masa lalu. Bahkan dikatakan bahwa di dalam ketetapan para dewa ini, ada yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura. Karena itu, ada sudut pandang yang percaya bahwa Master Jalan Asura berasal dari ras dewa primal. Apa? Lin Ming tercengang. Asura Roadmaster berasal dari ras dewa primal. Menurutmu apa lagi yang mungkin? Dia adalah karakter yang ada 10 miliar tahun yang lalu. 10 miliar tahun yang lalu, manusia, orang suci, dan spirita, tiga ras puncak besar di era saat ini, belum bangkit. Hanya ada banyak ras kuno yang tidak layak disebutkan sekarang. Mustahil ras kecil manapun memiliki takdir atau latar belakang untuk melahirkan eksistensi tak tertandingi seperti Asura Roadmaster atau pencipta kitab suci. Para spiritas mungkin telah menyatakan kepada dunia bahwa pencipta kitab suci adalah nenek moyang pertama dari para spiritas, namun kenyataannya ini hanyalah pembenaran bagi mereka untuk mewarisi Akashic Dream Universe secara menyeluruh. Seng Mei mengejek dengan kejam. Kata-katanya menyebabkan pikiran Lin Ming bergerak, seolah-olah dia dengan hina mencemooh tindakan yang diambil oleh tokoh-tokoh tingkat tinggi dari spiritas. Jadi begitulah, Lin Ming mengingat tiga esensi, energi, dan ketuhanan yang dikultivasikan oleh Master Jalan Asura. Dia memiliki 33 avatar dan mempelajari 33 tao surgawi masing-masing hingga batas ketuhanan sejati. Ini merupakan pencapaian yang tak terbayangkan. Bagi tiga ras manusia, orang suci, dan spirita, hal ini khususnya benar. Tapi ras dewa utama berbeda. Jiwa, tubuh, dan dunia batin mereka semuanya luar biasa kuat, dan mereka kuat sejak lahir saja, memiliki bakat untuk mengembangkan esensi, energi, dan keilahian. Poin ini kebetulan sesuai dengan jalan kultivasi Master Jalan Asura. Sebenarnya Asura Roadmaster sudah ada 10 miliar tahun yang lalu. Melalui jangka waktu yang begitu lama, peradaban seni bela diri di alam semesta telah mengalami banyak bencana dan sejarah telah hilang ditelan waktu, segalanya menjadi kabur dan tidak diketahui. Sulit bagi seniman bela diri di era modern untuk menelusuri kembali dari mana ras Asura Roadmaster berasal. Tapi tanpa diragukan lagi, ras dewa utama adalah pilihan yang paling mungkin. Demikian pula, pencipta kitab suci mungkin mempunyai latar belakang yang mengerikan. Seng Mei tampaknya telah memahami pikiran Lin Ming. Dia menghela nafas dan berkata, kaisar dan orang bijak agung di masa lalu hampir semuanya memiliki tubuh dewa bawaan dan garis keturunan yang bervariasi. Lin Ming, jika kamu ingin menjadi dewa dan menentukan jalan kaisarmu sendiri, meninggalkan legenda abadi, maka premis dari semua itu adalah, kamu bisa menjadi dewa. Suara Seng Mei tenang tapi Lin Ming tahu bahwa, menjadi dewa, yang dimaksudnya tidak sesederhana mencapai ranah ketuhanan sejati, namun mencapai ranah ketuhanan sejati yang ekstrim atau bahkan melampauinya. Untuk melampaui keilahian sejati, bukankah itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Sekalipun umat manusia dalam keadaan damai dan dia memiliki seluruh warisan dan sumber daya rasnya, dia mungkin tetap tidak dapat mencapai hal itu. Apalagi sekarang, ketika umat manusia akan segera mengalami bencana besar. Lin Ming akan kehilangan dukungan dan perjuangannya dalam gelombang-gelombang yang tak ada habisnya. Jika dia sedikit ceroboh, tubuh dan jiwanya akan hancur. Permaisuri, saya punya pertanyaan, berapa banyak surga yang dikendalikan oleh orang-orang suci? Lin Ming bertanya. Dia menginginkan perkiraan kasar tentang kekuatan orang-orang kudus, itu akan sangat membantu dia. 7. Sama dengan spiritaku, meski kekuatan keseluruhannya sedikit lebih rendah. Seng Mei berkata dengan pasti. Dalam arti tertentu, Akashic Dream Universe, bagi sebuah ras, jauh lebih berguna daripada reruntuhan alam purba. Lagi pula, pelatihan gaya tentara di Akashic Dream Battlefield adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh reruntuhan alam purba. 7. Maka, jika para spirita dan orang suci masing-masing memiliki 7 surga, banyak ras kuno memiliki 1, dan alam ilahi juga 1, maka saya hanya mengetahui 16 surga, ada juga alam semesta dari 17 surga yang tersisa. Apakah ada ras lain? Lin Ming bertanya, merasa sedikit tertekan.
Di masa lalu, umat manusia berdiri setara dengan para suci dan spirita, tapi sekarang mereka hanya memiliki satu surga. Tentu saja, jumlah manusianya masih banyak. Banyak dari mereka tersebar di berbagai wilayah para suci dan spirita, dan bisa disebut budak. Sekarang umat manusia, yang pernah menjadi salah satu dari 3 ras puncak, hanya memiliki keunggulan jumlah yang tersisa bagi mereka. Seng Mei menggelengkan kepalanya, tidak banyak balapan. Dari 33 surga, banyak di antaranya yang merupakan jebakan maut atau hutan belantara yang menganga. Beberapa di antaranya memiliki hukum yang kacau, beberapa di antaranya memiliki energi asal yang tipis, dan beberapa di antaranya bahkan dipenuhi dengan binatang buas yang kuat. Semua masalah ini adalah konsekuensi berkelanjutan yang ditinggalkan oleh perang besar ratusan ras di zaman kuno. Tapi, sebenarnya ini bukan masalah. Hukum kekacauan dapat disortir dan diluruskan, energi asal yang tipis dapat dipelihara dan dihidupkan kembali, dan binatang buas dapat dibunuh. Namun, faktor kuncinya adalah bagi alam semesta ini, tembok ratapan dewa yang memisahkan surga tidak banyak melemah, bahkan selama siklus terakhir samsara 3,6 miliar tahun yang lalu. Oleh karena itu, sulit bagi siapapun selain dewa sejati untuk memasuki surga lain. Jadi, entah itu para Saint atau Spirita, sulit bagi pengaruh apapun untuk meluas ke mereka dan inilah alasan mengapa mereka saat ini terisolasi. Namun, di masa depan pasti akan ada ras yang mengandalkan latar belakang mereka untuk berkembang secara perlahan di seluruh 33 surga. Saya mengerti. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Jelas sekali bahwa peradaban seni bela diri berada pada puncak kejayaannya 10 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, kemungkinan besar ke-33 surga telah berkembang sepenuhnya. Namun kemudian, karena alasan tertentu, banyak ras purba yang mengalami kemunduran bahkan punah. Peradaban seni bela diri berpindah ke tahap awal dan harus dibangun kembali dari awal. Sekarang, para master di era saat ini jauh lebih rendah kualitas dan kuantitasnya dibandingkan 10 miliar tahun yang lalu. Mungkin seiring berjalannya waktu, para spirita benar-benar mampu mengembalikan peradaban pencaksilat ke masa kemasan 10 miliar tahun lalu. Tapi mungkin setelah itu, mereka juga akan layu. Bangkit, memudar, dan kemudian memulai siklusnya sekali lagi, itu sepertinya semacam aturan Dao Surgawi. Menghadapi aturan yang begitu besar, bahkan karakter tak tertandingi seperti Asura Roadmaster dan pencipta kitab suci tidak mampu mencegahnya. Bagaimana cara saya pergi ke alam semesta tempat ras dewa primal berada? Lim Ming bertanya pada Seng Mei. Karena para spirita mampu berperang dengan para Saint dan para Saint mampu berperang dengan ras kuno, itu berarti para spirita harus memiliki metode untuk menjangkau ras kuno. Kamu benar-benar ingin pergi? Seng Mei menatap Lin Ming, alisnya menyatu. Dia awalnya ingin memberitahu Lin Ming bahwa zaman umat manusia sudah mendekati akhir, tapi dia tidak pernah membayangkan dia ingin pergi ke ras dewa primal. Ya, Lin Ming tidak ingin pergi ke ras dewa primal tanpa tujuan. Ras dewa primal mungkin ada hubungannya dengan Master Jalan Asura, dan berdasarkan poin ini saja dia harus pergi melihatnya, dan setidaknya melihat apa keputusan para dewa yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura. Seng Mei menatap Lin Ming. Dia tahu bahwa sekali Lin Ming membuat keputusan, hampir mustahil untuk mengubah pikirannya. Dia adalah tipe orang yang seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apakah kamu berani atau bodoh. Jika suatu hari kamu benar-benar harus menghadapi malapetaka, maka lebih baik mati di bawah tanganku daripada mati di depan orang suci. Saat Seng Mei berbicara, dia terbang ke atas. Bentuk anggunnya ditutupi cahaya bulan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia sedang menginjak angin saat dia melayang ke langit. Seperti ini, dia pergi, bahkan tidak menoleh sedikit pun saat dia menghilangkan kebingungan sebelumnya dan ketegasan barunya. Lin Ming menyaksikan Seng Mei menghilang ke cakrawala. Tiba-tiba dia merasakan perasaan melankolis yang tidak bisa dia jelaskan. Saat mereka bertemu lagi, akan seperti apa situasinya? Perubahan-perubahan dalam hidup terus berubah, dibalik dan diputar-balikan dalam gelombang yang bergelombang. Di dunia yang hebat ini, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apa yang mereka suka. Lin Ming adalah seekor elang muda yang baru saja belajar terbang. Menghadapi badai yang akan datang, dia tidak dapat mencapai langit yang tinggi. Namun, Seng Mei sangat kuat dan telah menyelesaikan revolusi reinkarnasi ke-7. Begitu dia melangkah ke alam Empyrean sekali lagi, kekuatan tempur sejatinya mungkin mencapai batas keilahian sejati. Meski begitu, dalam hidupnya ia dibebani oleh beban yang sangat berat, yang membuatnya kesepian dan tersesat. Seperti yang dikatakan Seng Mei, entah itu dia, mereka berdua adalah ngengat yang terbang menuju api. Meskipun mereka berdua dengan jelas mengetahui ada nyala api yang berkobar di depan mereka, mereka masih mati-matian menyerbu ke dalamnya. Di bawah pengaturan takdir, meskipun momen awalnya menyenangkan, hasilnya mungkin melampaui semua imajinasi. Bahkan teman pun bisa berubah menjadi musuh, saling menentang hidup dan mati. Namun, meski mengetahui hal ini, mereka akan tetap mengikuti jalan yang telah mereka pilih dan berjalan di jalan mereka. Ini karena, mereka berdua berpegang teguh pada hati mereka dan memiliki keyakinan mereka sendiri. Andai saja hidup tetap seperti pertama kali kita bertemu. Tiba-tiba, melihat kembali ke sungai waktu, tidak ada yang memenuhi mata kecuali kabut. Saya harus berjuang dalam debu dan kekacauan. Sekalipun aku hanyalah gelombang kecil, aku akan tetap berani bergerak maju. Bab 1862, Alam Semesta Purba. Saudara Lin, apakah kamu akan pergi?
Suara malu-malu terdengar. Itu adalah Ruby. Aku harus pergi. Jika saya memiliki kesempatan untuk kembali maka saya pasti akan membantu Anda memecahkan teka-teki hidup Anda. Seng Mei sudah lama meninggalkan hutan yang luas. Lin Ming telah berdiri di bawah langit berbintang selama beberapa jam. Dia tidak ingin membawa Ruby pergi. Dia adalah tubuh energi yang terbentuk dari kekuatan jiwa murni dan jika dia meninggalkan Akashic Dream Universe dia tidak akan memiliki tubuh fisik. Meski dia masih ada, rasanya seperti burung kehilangan sayapnya. Jika dia pergi ke alam semesta bencana tempat tinggal 100 ras kuno, dia mungkin tidak dapat memainkan peran utama dan akan dengan mudah jatuh ke dalam bahaya. Ditambah lagi, dengan ketidakpastian kelangsungan hidup Lin Ming sendiri, dia memutuskan untuk pergi sendiri. Kalau begitu aku akan menunggumu kembali. Ruby mengepalkan tangan kecilnya dan mengangguk dengan penuh semangat. Terhadap Lin Ming, dia merasakan kedekatan alami. Ini karena kubus ajaib dan jiwa abadi. Selama bertahun-tahun, jiwa Lin Ming telah dipelihara oleh Magic Cube dan menjadi sangat murni. Sekarang ia memiliki jejak atribut yang tidak pernah berubah. Ini juga merupakan alasan lain mengapa Lin Ming istimewa di mata Seng Mei. Lin Ming sangat menatap Ruby. Kemudian, dia melayang ke atas dan dengan tegas berbalik, menyambut angin malam yang tak ada habisnya saat dia terbang dengan cepat. Ini adalah alam semesta yang sunyi dan suram. Di alam semesta ini, energi asal langit dan bumi sangat tipis, hanya 60-70% dari energi alam ilahi. Namun alam semesta ini sebenarnya dibanjiri aura primal yang tak terbatas, seolah-olah sudah ada selama 1 triliun tahun. Tidak banyak bintang di alam semesta ini. Adapun yang masih tergantung di langit, tampak suram dan gelap, seolah-olah berada di ambang kepunahan. Lin Ming dengan tenang mengirimkan akal ilahi dan menemukan bahwa di langit berbintang, ada banyak lubang hitam tersembunyi. Lubang hitam terbentuk dari matinya bintang dan merupakan salah satu jenis benda langit paling menakutkan yang pernah ada di alam semesta. Mereka diringkas dari kekuatan hukum Dao Surgawi yang luar biasa dan bahkan seorang Empyrean tidak akan bisa keluar jika mereka masuk. Alam semesta ini sepertinya memudar. Lin Ming berdiri di depan jendela kapal roh. Dia menghela nafas. Di alam semesta tanpa batas, ada kehidupan dan juga kematian. Ketika alam semesta sudah ada sejak lama, banyak bintang akan mulai mati satu demi satu, menjadi lubang hitam. Ini adalah salah satu tanda alam semesta bergerak menuju entropi. Proses ini memakan waktu yang sangat lama, bahkan mungkin ratusan miliar tahun. Saya tidak pernah menyangka bahwa alam semesta ras dewa primal dan ras kuno lainnya akan menjadi seperti ini. Meskipun Seng Mei hampir bermusuhan dengan Lin Ming, dia masih mengatur orang-orang dari Tanah Suci Pengangkatan Jiwa untuk membantu Lin Ming memasuki alam semesta yang dikuasai oleh orang-orang suci dan kemudian memasuki alam semesta purba ini. Ini adalah perjalanan yang panjang. Mereka harus melewati beberapa tembok ratapan Tuhan dan prosesnya berlangsung selama lebih dari setahun. Ingin melakukan perjalanan melintasi beberapa alam semesta tidaklah mudah sama sekali. Seseorang harus menggunakan pergeseran kekosongan yang besar berkali-kali, mengonsumsi batu energi dalam jumlah tak terbatas seperti 9 batu giok matahari. Bahkan Raja Dunia yang hebat pun akan kehilangan seluruh kekayaannya dalam upaya ini. Dan saat ini, Lin Ming menemukan bahwa di ruang berbintang terdapat kuil terapung raksasa. Kuil ini berkilauan, menyilaukan mata. Dari kuil ini, Lin Ming bisa merasakan aura familiar. Itu adalah esensi astral, energi sedalam dan semeriah laut. Orang-orang kudus, berhenti, kenali dirimu. Ribuan mil jauhnya dari Lin Ming, sekelompok seniman bela diri dengan cepat terbang ke arahnya, menghalangi jalannya. Seniman bela diri suci ini mengenakan baju tempur emas dan memegang tombak tebal serta tombak di tangan mereka. Mereka mengepung kapal roh Lin Ming. Keluar, teriak seniman bela diri suci terkemuka, suaranya menyebabkan ruang bergetar. Lin Ming dengan tenang terbang keluar dari kapal roh. Dia telah menggunakan teknik kelahiran kembali tubuh untuk mengubah penampilannya dan bahkan menyembunyikan statusnya sebagai manusia. Bahkan seorang Empyrean tidak akan bisa melihat melalui Lin Ming. Seseorang dari ras kita. Kamu berasal dari pengaruh apa? Pasukan Saint yang agresif ini mempunyai Holy Lord sebagai pemimpin mereka. Tentu saja mustahil bagi mereka untuk melihat melalui penyamaran Lin Ming. Saya hanyalah seorang seniman bela diri pengembara yang kesepian. Saya datang ke alam semesta purba untuk bertarung dan menenangkan diri. Dalam perang yang melibatkan dua ras, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan beberapa pengaruh. Sebaliknya, semua seniman bela diri dalam perlombaan dapat dengan bebas masuk sesuka mereka untuk mempertajam keterampilan mereka dalam pertempuran dan juga mendapatkan jarahan perang yang berharga. Misalnya, serangan terhadap ras dewa primal dikoordinasikan oleh Good Fortune Saint Sovereign. Ini melibatkan lebih dari 150 pengaruh Empyrean yang berpartisipasi di samping pengaruh tingkat Raja Dunia dan Dewa Suci yang tak terhitung jumlahnya. Dengan berkumpulnya semua pengaruh ini, pasukan sementara yang mereka bentuk sangatlah besar dan kacau. Banyak seniman bela diri suci yang untuk sementara dapat masuk tentara dan menjadi anggota tentara. Mereka bisa mengambil kesempatan ini untuk menenangkan diri, seperti yang dikatakan Lin Ming. Jadi, tidak tiba-tiba atau mengejutkan bagi Lin Ming untuk muncul di sini. Jangan bergerak, kata seniman bela diri Holy Lord terkemuka. Dia mengeluarkan disarai dan memindai Lin Ming, mengkonfirmasi statusnya sekali lagi. Hal ini untuk mencegah mata-mata menyusup ke barisan mereka.
Namun, mustahil bagi Disarai biasa untuk menembus teknik kelahiran kembali tubuh Lin Ming. Disarai tidak memberikan respons apapun. Sersan Holy Lord mengangguk dan melemparkan tanda ke arah Lin Ming. Lin Ming mengambil token ini dan meliriknya. Tulisan di atasnya berbunyi, nomor Sersan, Holy Lord level 12.968. Bawahan di bawah Empyrean White Heaven, Legiun campuran pertama. Melihat kata-kata ini, Lin Ming kaget. Dalam pertarungan antar ras, skalanya sungguh luar biasa. Dalam Legiun yang dipimpin oleh seorang Empyrean, terdapat lebih dari 12.000 Holy Lord. Di masa lalu ketika umat manusia berperang melawan para Saint, segel ilahi Empyrean telah memimpin beberapa ratus Empyrean dan lebih dari 1 juta Holy Lord dalam pertempuran. Ini meninggalkan kesan mendalam pada Lin Ming. Dalam perang yang mengerikan seperti itu, kecuali kekuatan individu seseorang mencapai puncak Empyrean atau True Divinity, sulit untuk menunjukkan banyak efek. Lin Ming menerima token itu dan seperti ini bergabung dengan pasukan orang suci. Alasan dia bergabung dengan pasukan orang suci adalah untuk mengungkap informasi. Dia datang ke alam semesta purba sendirian. Di dunia yang begitu luas dia tidak memiliki peta atau panduan dan dia tidak tahu apapun. Jika dia terus seperti ini, dia bisa berkeliaran selama 1000 tahun tanpa menemukan ras dewa primal. Namun jika dia bergabung dengan salah satu legiun orang suci, itu berbeda. Seperti ini, Lin Ming tinggal di pasukan orang suci selama beberapa hari, melakukan latihan dan latihan tempur. Bertarung dalam legiun sama sekali berbeda dengan bertarung satu lawan satu. Dalam situasi dengan kehadiran seniman bela diri yang luar biasa, pelatihan singkat dapat meningkatkan kekuatan tempur tim secara keseluruhan. Selama masa pelatihan ini, Lin Ming sengaja menjauh dari kuil raksasa. Ini karena samar-samar dia bisa merasakan aura mengerikan yang keluar dari kuil. Kemungkinan besar langit putih Empyrean inilah yang memimpin kuil. Dengan tingkat kekuatan Lin Ming saat ini dia tidak ingin melakukan kontak dengan seorang Empyrean. Jika dia harus menghadapi seorang Empyrean dia tidak akan bisa lari, apalagi melarikan diri. Selama pelatihan, Lin Ming dapat mempelajari banyak informasi dari percakapan antar sersan. Situasi di alam semesta purba lebih kompleks dari yang dibayangkan Lin Ming. Di alam semesta purba, terdapat lebih dari 70 ras sisa kuno. Ras-ras sisa ini adalah keturunan dari ras-ras yang sangat makmur 10 miliar tahun yang lalu. Meski mengalami kemunduran, mereka tetap memiliki latar belakang yang dalam. Bukan hanya ras dewa utama yang memiliki keputusan para dewa, ras lain juga memilikinya. Yang paling kuat di antara mereka adalah ras surgawi yang paling awal. 10 miliar tahun yang lalu, ras manusia purba juga dipenuhi dengan kebanggaan dan kekuatan, yang tak tertandingi di dunia. Menurut rumor yang beredar, dikatakan bahwa di masa lalu, dari 33 surga, ras dewa menempati 18 surga dan ras celestial menempati 15 surga. Kedua ras telah membagi 33 surga di antara mereka sendiri, tidak seperti saat ini di mana banyak alam semesta berada dalam keadaan semi-usang. Pada zaman kuno, ras-ras lain merupakan ras kebenaran yang hidup berdampingan di alam semesta yang telah direbut oleh ras dewa dan ras celestial. Sekarang, karena para Saint ingin memusnahkan alam semesta purba, ancaman utama mereka datang dari ras dewa dan ras celestial. Jika para Empyrean puncak dari kedua ras ini mati-matian membakar nyawa mereka sendiri dan juga menggunakan dekrit dewa yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura, mereka pasti bisa menyebabkan kerugian besar bahkan pada dewa sejati. Apa yang disebut sebagai kerugian besar ini tidak sesederhana cedera. Pada tingkat Empyrean atau Divinity sejati, energi esensi vital mereka mencapai ketinggian yang tak terbayangkan dan bahkan harta surgawi yang langka pun sulit untuk menutupi kerugian yang mereka derita. Jika dewa sejati menderita luka parah yang menyebabkan kerusakan pada energi esensi vital mereka, kemungkinan besar hal itu akan berdampak besar pada sisa kekuatan dan umur mereka. Tapi meskipun Lin Ming belajar banyak informasi, dia masih tidak menemukan cara untuk menemukan ras dewa primal. Ras dewa primal telah menyatukan beberapa ras dan bersembunyi di tempat yang disebut Chaos Star Ocean. Chaos Star Ocean ini pernah menjadi inti galaksi raksasa. Namun, galaksi telah layu, dan wilayah inti ini dibanjiri oleh banyak badai luar angkasa dan lubang hitam. Jika seseorang dengan ceroboh menyerbu masuk dan tersedot ke dalam lubang hitam, itu berarti kematian. Setelah memahami semua ini, Lin Ming tidak terkejut sama sekali. Ras-ras dari ras purba mampu bertarung melawan para Saint selama bertahun-tahun dengan jumlah yang sangat sedikit, jadi tentu saja mereka pasti memiliki sesuatu yang bisa mereka andalkan. Jika sisa-sisa klan kuno ini berperang sejajar dengan para Saint, kemungkinan besar situasi perangnya akan sangat berbeda. Lin Ming dengan sabar menunggu kesempatan untuk menghubungi ras dewa primal. 2 bulan berlalu, dan pada suatu hari, sebuah kesempatan muncul di hadapan Lin Ming. Sekelompok ras dewa primal telah diintai keberadaannya oleh para suci. Dan kelompok yang menemukan mereka adalah legiun di mana Lin Ming menjadi bagiannya. Lin Ming tiba-tiba dipindahkan ke garis depan. Dia menemani sekelompok seniman bela diri suci untuk mengelilingi pasukan dewa primal ini. Adapun perintah mereka, mereka harus menangkap mereka hidup-hidup. Mengumpulkan. Sebelum legiun berangkat, seorang sersan berteriak keras-keras. Cepat dan jangan berlama-lama. Apakah kamu pikir ini adalah kampung halamanmu? Jika Anda bergabung dengan tentara berarti Anda harus mengikuti pola pikir tentara. Mereka yang tidak mematuhi perintah akan dieksekusi. Seorang raja dunia meraung keras. Dia berasal dari tanah suci langit putih dan bisa disebut sebagai bagian dari pasukan sejati.
Adapun legiun campuran yang memiliki orang-orang dari berbagai tingkat kekuatan, dia menegur mereka dengan keras dan bahkan menyerang mereka pada waktu-waktu tertentu. Ini adalah tradisi tentara, sama sekali berbeda dari tradisi sekte. Dalam misi yang dibentuk dengan tergesa-gesa ini, para Saint telah memindahkan lebih dari 100 Holy Lord. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria berpakaian merah, murid langsung dari langit putih Empyrean. Dia memiliki budidaya alam raja dunia hebat. Dan di belakangnya juga mengikuti 3 raja dunia biasa, di antara mereka ada yang baru saja berteriak. Ada juga murid langsung Empyrean White Sky lainnya, namun status dan bakat mereka lebih rendah daripada pria berpakaian merah. Apakah semuanya ada di sini? Saya komandan pasukan ini, Daun Merah. Sekarang, berangkat. Pria berpakaian merah mengabaikan semua obrolan ringan. Dia membawa legiun campuran dan terbang ke langit. Bab 1863, memasuki ras dewa. Alam semesta purba, lautan bintang kekacauan. Darah melonjak, suara kematian dan pertempuran mendidih di udara. Pancaran cahaya cemerlang memancar seperti pelangi abadi, penuh warna dan heroik, menembus kehampaan dan mengguncangnya. Kaca, di tengah fluktuasi energi yang dahsyat yang melanda segala arah, sabuk asteroid raksasa pecah dan hancur. Daerah ini telah lama terkikis selama bertahun-tahun, membusuk hingga runtuh. Sekarang setelah perang yang sangat brutal ini terjadi, asteroid langsung berubah menjadi abu. Genderang perang para orang suci bergemuruh, bergema di seluruh alam semesta kuno ini seperti awan petir yang mengepul. Wuh, klakson berteriak ke udara, membuka langit berbintang. Riak sonik menyebar, menghasut moral para seniman bela diri suci. Saat genderang dan trompet ditabuh bersamaan, terjadi pembantaian tanpa akhir. Pancaran cahaya ilahi menembus medan perang. Lin Ming mencampurkan jalannya ke dalam kapal roh para seniman bela diri suci. Saat dia melewati bagian medan perang ini, dia melihat banyak sisa ras kuno masih berjuang mati-matian dan menangis. Ras-ras sisa kuno ini sebagian besar adalah makhluk surgawi dan pengikut makhluk surgawi. Ras dewa primal hanya mencakup sebagian kecil dari seniman bela diri ini. Seluruh ras dewa hanya terdiri dari beberapa puluh juta orang. Dibandingkan dengan ras lain yang lebih besar di 33 surga yang terdiri dari triliunan kuadriliun manusia yang tidak diketahui, ras dewa bahkan tidak bisa dianggap sebagai setetes air pun. Faktanya, bahkan 10 miliar tahun yang lalu, ras dewa primal tidak memiliki populasi yang tinggi. Paling tidak, mereka tidak bisa dibandingkan dengan jumlah ras besar di era saat ini. Pada saat itu, di dalam alam semesta yang diperintah oleh ras dewa primal, penghuni utamanya adalah ras-ras lain yang mengikuti ras dewa primal. Ras-ras ini sering kali memiliki populasi ratusan juta kali lebih besar daripada ras dewa primal. Ras dewa primal sama seperti nama mereka pada ras ini. Anggota mereka yang kuat sama dengan dewa. Dewa dapat mengendalikan alam semesta, tetapi jumlah dewa selalu jauh lebih sedikit dibandingkan makhluk hidup lainnya. Adegan perangnya tanpa ampun dan tragis. Beberapa seniman bela diri ras kuno memiliki 3 kepala dan 6 lengan, beberapa memiliki tubuh emas yang bersinar, beberapa memancarkan aura kekuatan yang bersinar, beberapa memiliki vitalitas darah yang mengepul, beberapa memiliki tanduk yang besar, namun semuanya sangat berbakat dalam hal pertarungan. Ketika pembangkit tenaga listrik ini berkumpul, energi darah mereka mendidih dan menyatu, tampaknya tak terbatas dan mengandung kekuatan bertarung yang tak ada habisnya. Namun meskipun ras kuno ini kuat, mereka dikelilingi oleh musuh yang jumlahnya 10 kali lipat. Para seniman bela diri suci mengepung mereka seperti semut. Para seniman bela diri suci ini juga tidak lemah. Masing-masing memiliki bakat luar biasa, garis keturunan yang kuat, atau warisan seni bela diri yang hebat. Saat mereka semua mengaktifkan garis keturunan mereka, penampilan mereka menjadi ganas dan buas, dan bahkan ketika mereka mati, mereka akan menggigit dan menendang ras kuno. Meskipun seniman bela diri ras kuno bertarung dengan gagah berani, 2 tinju tidak dapat melawan 4 tangan. Vitalitas darah mereka yang mendidih dan tindakan sengit mereka segera tenggelam oleh serangan seperti laut. Selain itu, beberapa pengaruh ras kuno dipisahkan oleh para seniman bela diri suci menggunakan metode perhitungan. Mereka terpecah belah dan kemudian ditaklukkan, menderita banyak korban. Pertempuran ini sangat sengit. Meskipun ras kuno memanfaatkan medan untuk keuntungan mereka dan melibatkan para suci dalam perang gerilya, para seniman bela diri suci akhirnya menemukan mereka. Begitu orang-orang suci menemukannya, itu hanyalah pembantaian massal sejak saat itu. Ras kuno mungkin kuat tetapi jumlahnya terlalu sedikit dan sulit untuk berkembang biak. Jika ini terus berlanjut maka mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Lin Ming berpikir dengan muram, hatinya berat. Melihat ras kuno ini bertempur secara heroik dengan para suci pembunuh, perasaan frustrasi dan kesedihan yang tak dapat dijelaskan mengguncang hati Lin Ming. Puluhan tahun dari sekarang, apakah ini akan menjadi pemandangan yang sama di alam ilahi? Jumlah umat manusia sangat banyak, jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan ras-ras kuno ini. Jika para biksu benar-benar menguasai alam ilahi, mustahil bagi mereka untuk melenyapkan semua manusia sepenuhnya. Lagi pula, selain 3000 dunia besar alam ilahi, masih ada dunia dan dimensi menengah dan kecil lainnya yang tak terhitung jumlahnya, serta alam bawah yang luas yang terdiri dari lebih dari 1 miliar dunia. Keinginan untuk melenyapkan umat manusia adalah proyek yang sangat besar. Tapi orang-orang kudus tidak perlu melenyapkan umat manusia sepenuhnya. Selama mereka menghancurkan warisan umat manusia dan membunuh orang-orang seperti impian ilahi,
Kaisar Sakya, dan para Empyrean terkemuka lainnya, sepenuhnya memusnahkan istana surgawi Empyrean, dan kemudian membunuh talenta terbaik seperti Dragon Fang, Hang Qi, dan Jun Blue Moon, itu akan menghilangkan harapan umat manusia. Sejak saat itu, umat manusia bisa dianggap sebagai reruntuhan. Kemanusiaan masih memiliki anggota yang bertahan di masa depan, tapi mereka akan menjadi seperti mereka yang hidup di dunia jiwa. Mereka akan berubah menjadi ras budak yang lebih rendah, diperintah oleh orang lain dan hampir tidak mampu mempertahankan keberadaan mereka. Apakah kamu baru saja melihat perang? Itu adalah pasukan Empyrean Gilded Heaven. Mereka rupanya menemukan benteng para dewa dan telah mengorganisir pasukan untuk mengepungnya, dan akan mengklaim kemenangan kapan saja. Secara konservatif, kali ini mereka akan membunuh ratusan ribu seniman bela diri surgawi dan jutaan pengikutnya. Ini adalah prestasi militer yang luar biasa. Kita tidak hanya akan mendapatkan rampasan perang dalam jumlah besar, tetapi manfaat militer ini berarti imbalan yang besar dari komando atas. Raja Daun Merah Dunia Agung yang berkuasa meraung. Kata-katanya membangkitkan semangat para seniman bela diri suci. Alasan legiun ini bergabung dalam pertempuran antar ras adalah untuk menemukan peluang keberuntungan dan mendapatkan eksploitasi militer. Meskipun misi kami bukan untuk membunuh ratusan ribu atau jutaan musuh, lawan kami bukanlah makhluk surgawi melainkan ras dewa primal. Jika kita menangkap mereka hidup-hidup, imbalannya tak terduga. Semuanya, bangkitkan semangatmu. Kata-kata Redcliffe menyebabkan banyak seniman bela diri meluap-luap dengan semangat. Dengan ini, Redcliffe sangat bersemangat. Skala pertempuran yang harus mereka lakukan tidak besar, tapi jika berjalan lancar, hasil panen mereka akan sangat besar. Tubuh, jiwa, dan lautan energi ras dewa primal semuanya adalah harta berharga. Mereka bisa secara perlahan dimurnikan dan diubah menjadi harta karun dan pil terbaik. Sekelompok orang bergerak maju. Orang-orang ini setidaknya memiliki tingkat kultivasi Holy Lord. Bahkan dalam pertarungan antara dua ras, kekuatan seorang Holy Lord tidak bisa diremehkan. Mereka sebisa mungkin menghindari bagian intens dari medan perang, menyelinap melalui kegelapan kehampaan. Kami telah tiba, itu di sini. Redcliffe tiba-tiba melambaikan tangannya dan semua seniman bela diri suci menghentikan langkah mereka. Di depan mereka ada ruang gelap yang disamarkan agar terlihat seperti lubang hitam. Tapi saat Lin Ming menyapu perasaan ilahi melalui itu, dia tahu bahwa sebenarnya ini hanyalah ilusi, itu sebenarnya adalah benteng ras dewa utama. Menyerang. Dengan perintah keras dari Redcliffe, lebih dari 100 Holy Lord menyerang secara bersamaan. Cahaya ilahi dari sejumlah esensi astral menembus kehampaan, merobek formasi susunan besar ras dewa primal. Bang! Sebuah ledakan mengerikan menyinari dunia. Di depan para seniman bela diri suci, sebuah dunia mandiri muncul. Dunia ini ada di celah ruang angkasa, dan memiliki rumah, gunung, sungai, sawah, dan juga seniman bela diri dewa primal yang tinggal dengan tenang di sana. Dari kelihatannya, ini bukanlah benteng perang, tapi sebuah desa sederhana. Dan itu hanyalah desa biasa dari ras dewa primal, karena ada orang tua, wanita, dan anak-anak berlarian. Meskipun seniman bela diri ras dewa jauh melampaui ras lain dalam hal bakat, tidak semua dari mereka bisa berkultivasi ke alam Holy Lord. Dalam perlombaan mereka ada banyak seniman bela diri biasa. Tentu saja, seniman bela diri biasa ini jauh lebih kuat daripada seniman bela diri biasa dari ras lain. Dari penampilannya saja, ras dewa tidak memiliki perbedaan eksternal apapun dengan orang suci atau manusia. Namun, esensi, energi, dan keilahian yang melekat pada mereka berada pada tingkat yang sangat berbeda. Jika dilucuti, semuanya adalah bahan berharga. Tangkap hidup-hidup semampumu. Sedangkan bagi mereka yang tidak bisa, bunuh mereka semua dan ambil mayatnya. Perintah Daun Merah dengan kejam. Rasa haus darah yang luar biasa mengaburkan matanya. Desa ras dewa utama di depannya membuatnya sangat bersemangat, karena dia bisa melihat gadis-gadis muda dan anak-anak tinggal di sana. Gadis-gadis muda dari ras dewa, jika mereka masih perawan, akan sangat bermanfaat bagi budidayanya jika dia mencabuli mereka. Adapun anak-anak ras dewa, mereka bisa diubah menjadi obat. Efeknya bahkan lebih baik lagi. Dalam transaksi pribadi Legiun Ras Suci, harga gadis dan anak-anak ras dewa puluhan kali lebih tinggi dibandingkan harga anggota lainnya. Haha, kalian semua mati. Membunuh mereka semua. Lebih dari 100 Holy Lord dan 3 Raja Dunia menyerang bersama-sama. Desa ras dewa di depan mereka tidak terlalu besar. Tidak peduli betapa hebatnya bakat ras dewa, mustahil bagi desa kecil seperti ini untuk menyakiti Raja Dunia Agung. Astaga, tiba-tiba, sebuah panah ilahi menembus langit dan Holy Lord yang berada di depan menembus dadanya, dan segera terlempar ke belakang. Saat dia terlempar, panah suci itu menghancurkan jantung dan paru-paru seniman bela diri suci itu, menyebabkan darah menyembur keluar dari tubuhnya dan menghancurkan nyawanya. Daun Merah mencibir. Menarik, ada pemuda yang galak di sini dan keterampilannya tidak terlalu buruk. Redcliffe dengan serius memandang ke arah pusat desa. Ada seorang pemuda yang memegang busur dengan tingkat budidaya Holy Lord awal. Namun, Holy Lord masa awal ini mampu membunuh Holy Lord yang sudah meninggal dengan sebuah panah dan bahkan mengabaikan pertahanan tubuh yang kuat dari para Sein. Kekuatan ini sungguh luar biasa, dia pastilah seorang jenius yang luar biasa. Bang! Pemuda itu meluncur ke langit. Tubuhnya ditutupi baju besi perang dan busur listrik padat melilitnya. Matanya marah dan menantang.
Dia menendang keluar dan mengirim seorang seniman bela diri suci meluncur ribuan mil jauhnya, menyebabkan dia muntah darah dengan hebat. Bab 1864, Royalty Ras Dewa. Dua serangan terus-menerus dari pemuda ras dewa ini menyebabkan segerombolan seniman bela diri suci yang mirip belalang menghentikan gerak maju mereka. Melihat ini, Lin Ming sedikit terkejut. Bakat pemuda ini sudah melampaui banyak keturunan Empyrean. Sebuah desa ras dewa kecil sebenarnya memiliki elit yang luar biasa. Jika pengaruh besar dari ras dewa dengan latar belakang yang dalam mampu membangkitkan kejeniusan seperti itu, betapa menakutkannya dia. Menarik. Magang senior, Saudara Redcliffe, izinkan saya bermain dengannya. Seorang raja dunia yang berdiri di belakang daun merah menyeringai dan bergerak maju. Dia mengeluarkan tombak, nyala api menyala di ujungnya. Menghadapi raja dunia yang suci ini, raut wajah pemuda ras dewa itu tampak serius. Dia bisa merasakan aura menakutkan meluncur dari lawannya, dan dari apa yang dikatakan raja dunia ini, saudara senior magang, saudara daun merah, yang dia maksud jelas lebih kuat. Dari tubuh daun merah, pemuda ras dewa bisa merasakan aura sedalam laut, membuat jantungnya berdebar kencang. Di belakang pemuda ras dewa, penduduk desa ras dewa primal lainnya semuanya memiliki ekspresi khawatir dan takut. Desa kecil mereka tidak memiliki kekuatan perang yang besar, jadi bagaimana mereka bisa menangkal serangan 100 Holy Lord, beberapa raja dunia, dan seorang raja dunia agung. Permusuhan apa yang dimiliki ras dewa utamaku dengan kalian para orang suci? Kamu ingin memusnahkan garis keturunan rakyatku dan menggunakan anak-anak kita untuk alkimia. Pemuda ras dewa primal berteriak dengan marah. Guntur berkumpul di telapak tangannya dan badai petir besar tampak tumbuh di matanya yang gila. Haha, pertanyaan macam apa itu? Menyedihkan sekali. Di alam semesta ini, yang kuat melahap yang lemah. Siapa yang membuat daging dan darah Anda menjadi obat yang berharga, dan wanita di bangsa Anda adalah tungku hidup terbaik untuk budidaya ganda. Siapa yang menyuruhmu memiliki begitu banyak sumber daya? Orang-orang Anda dulunya brilian, tetapi sekarang saatnya Anda semua meninggalkan panggung sejarah secara permanen. Ras suciku akan bangkit tanpa henti, dan kamu akan binasa saat kami melakukannya. Raja dunia yang suci itu tertawa. Pemuda ras dewa mendidih dalam kesedihan, kebencian bergolak di dalam hatinya. Dia terbang langsung dari tanah, menabrak langit. Bahkan jika aku harus mati, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Pemuda ras dewa berteriak. Daging dan darahnya mulai memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan dan kulitnya mulai bersinar dengan cahaya kemasan. Tanda-tanda muncul di tubuhnya, memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Kehampaan berguncang dan tulang kristalnya memancarkan aura agung yang menyebabkan dunia berguncang. Garis keturunan ini, Lin Ming terkejut. Dia bisa merasakan bahwa garis keturunan ini sedikit mirip dengan darah Asura yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura. Tentu saja, dibandingkan dengan Asura Road Master, perbedaannya terlalu besar. Ketika dia mendengar Seng Mei mengatakan bahwa ada rumor bahwa Asura Road Master berasal dari ras dewa primal, sepertinya ini bukanlah cerita yang tidak berdasar. Hei, dia sebenarnya memiliki garis keturunan raja. Jika aku menebasmu maka pahalaku akan besar, haha. Raja dunia yang suci tertawa kegirangan saat dia merasakan garis keturunan pemuda ras dewa. Garis keturunan raja ras dewa bisa disebut sebagai garis keturunan paling berharga di dunia. Garis keturunan raja yang murni telah lenyap, namun masih ada beberapa garis keturunan yang tertinggal. Meskipun tidak murni, mereka tetap sangat berharga. Panen yang tidak disengaja. Banyak Holy Lord yang bersemangat. Mereka adalah bagian dari legiun campuran sehingga sering dikirim ke pinggir medan perang. Karena itu, mereka mempunyai beberapa keluhan di hati mereka. Mereka mengira mereka tidak akan pernah bisa merebut beberapa harta atau tokoh penting ras dewa primal, namun mereka tidak pernah membayangkan akan menemukan pemuda ras dewa dengan garis keturunan raja di desa kecil ini. Tapi ada sesuatu yang aneh. Pemuda ras dewa dengan garis keturunan raja ini, mengapa dia berada di desa kecil ini? Bawa dia hidup-hidup, teriak daun merah. Garis keturunan pemuda telah menyebabkan kulitnya berubah. Saat ini, terjadi ledakan yang mengerikan. Pemuda ras dewa menyerang. Langkahnya bagaikan tanah longsor dan tsunami yang melanda raja dunia yang suci dengan tekanan yang luar biasa. Tindakan ini brutal dan gila, dan bahkan kekosongannya pun terkoyak. Senyuman asli dari raja suci dunia menghilang saat dia melihat ini. Meskipun dia sudah memberikan penilaian yang tinggi terhadap kekuatan pemuda ini, sepertinya dia mungkin meremehkannya. Seorang Holy Lord masa awal bisa melancarkan serangan yang bisa mengancam raja dunia biasa. Namun, ini hanyalah sebuah ancaman, perbedaan dalam budidaya mereka terlalu besar. Raja dunia yang suci mundur selangkah, vitalitas darahnya melonjak ke langit. Bilah tulang putih tumbuh dari kerangkanya, menonjol keluar dari tubuhnya. Mereka bersinar dengan tanda mistis, membuatnya tampak seperti landak yang mematikan. Ini adalah teknik pertarungan yang umum di antara seniman bela diri tingkat atas dari para suci, metamorfosis tubuh. Bang! Kedua orang itu bertabrakan. Kulit pemuda ras dewa memerah dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Meskipun budidayanya berada di batas yang sangat besar, dia sebenarnya hanya ditekan dan tidak terluka parah. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Banyak seniman bela diri suci yang terkejut. Perbedaan antara Holy Lord masa awal dan World King biasa tidak berbeda dengan parit. Namun dalam tabrakan yang satu ini, yang terjadi hanyalah dia mengeluarkan sedikit darah. Ras dewa utama memenuhi reputasi mereka.
Darah raja dari ras dewa sangat menakutkan. Para pemuda ras dewa bertarung dengan sengit melawan raja dunia yang suci. Meskipun dia sangat ganas, setiap kali mereka bertabrakan, tubuhnya akan terkoyak oleh tulang belulang orang suci itu, memperlihatkan luka yang dalam. Tapi pemuda ras dewa ini memiliki tingkat ketahanan yang mengerikan. Meskipun dia berulang kali terluka, dia mengandalkan keyakinannya untuk menjadi semakin buas saat dia bertarung. Di sisi lain, meskipun raja dunia yang suci jelas lebih kuat, dia masih belum bisa menangkap lawannya dalam waktu yang lama. Dia segera terengah-engah karena frustrasi. Mengerikan sekali. Beberapa seniman bela diri suci berteriak kaget. Jika ras dewa primal berjumlah triliunan, akan ada perubahan kualitatif dalam kekuatan perang mereka dan mereka bahkan dapat mengancam kita para suci. Tidak heran ras dewa mampu mencapai supremasi 10 miliar tahun yang lalu ketika 100 ras bangkit bersama. Jika bukan karena surga mengutuk ras dewa, maka tidak akan ada ras yang bisa bersaing dengan mereka. Para seniman bela diri suci berdiskusi. Mereka tidak bisa tidak mengagumi ras dewa. Mendengar percakapan ini, Redcliffe mengerutkan kening dan berteriak dengan keras, "Kalian semua diam." Meskipun Redcliffe juga kagum dengan potensi ras dewa, dia tidak ingin menurunkan moral militer. Berhentilah berlarut-larut. Semakin lama kita menunda, maka akan semakin banyak masalah yang timbul. Kita semua akan menangkapnya bersama-sama. Daun merah tiba-tiba berkata. Dia bersiap untuk menyerang dirinya sendiri dan dua raja dunia lainnya bergerak maju bersamanya, semuanya mendekati pemuda ras dewa. Dia takut pemuda ras dewa ini memiliki status yang tidak biasa dan akan ada bala bantuan yang datang. Melihat ini, para seniman bela diri di desa ras dewa dipenuhi dengan keputusasaan. Agu, para lansia di desa mengepalkan tangan mereka. Mata seorang gadis muda berkaca-kaca. Pemuda yang bertarung di angkasa itu bernama Agu. Dia berasal dari keluarga kerajaan ras dewa primal. Namun, karena adanya intrik tertentu dalam keluarga kerajaan, ia terpaksa melarikan diri ketika ia masih kecil. Dia melarikan diri ke desa kecil ini dan dibesarkan di sini. Sejak awal, tidak ada seorang pun yang tahu tentang kehidupan Agu sebelumnya dan menganggapnya hanyalah anak biasa. Agu tumbuh bersama desa. Perasaan penduduk desa terhadap Agu sangat kental seperti darah. Ketika para Sein menyerbu dan api perang mulai berkobar di alam semesta purba, Agu telah kembali ke desa ini. Kini dengan memiliki sedikit kekuatan, dia ingin membangun pesona di sekitar desa ini untuk memastikan mereka bisa hidup dengan aman, dan kemudian menunggu kesempatan untuk memindahkan seluruh desa ke tempat yang lebih aman. Namun sebelum dia bisa melakukan semua ini, beberapa penduduk desa telah ditemukan oleh para santo. Tingkat budidaya Agu terlalu rendah. Dia baru saja mampu menghadapi Raja Dunia, dan sekarang dengan Raja Dunia lainnya dan bahkan Raja Dunia besar yang maju ke arahnya, tidak ada yang menunggunya selain kekalahan. Bahkan, jika aku mati, aku akan memastikan tidak ada di antara kalian yang bahagia. Melihat tiga Raja Dunia lainnya ikut bergabung, Agu memperlihatkan senyuman miring. Cahaya merah mulai bersinar dari tulang lengannya. Aura berbahaya menyelimuti semua orang. Ini buruk, dia ingin membakar seluruh darah rajanya. Hentikan dia, kata daun merah dengan dingin. Bahkan jika pemuda ras dewa ini membakar darah rajanya, dia tetap tidak bisa menimbulkan ancaman fatal bagi mereka. Tapi, itu berarti kehilangan darah rajanya. Agu, penduduk desa berteriak sedih. Membakar seluruh darah rajanya sama saja dengan bunuh diri. Namun, lawan-lawannya sangat kontras dengannya. Orang-orang kudus dengan ganasnya meraung, "Hei, bocah nakal, tubuhmu bukan lagi milikmu. Darahmu sangat berharga dan tidak bisa disia-siakan. Kamu pikir aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu mau?" Seorang raja dunia yang suci terkekeh, hendak menyerang pemuda ras dewa. Tetapi pada saat ini, ledakan keras terjadi dari belakang orang-orang kudus. Mereka terkejut dan berbalik untuk melihat. Mereka melihat bahwa jauh di udara, seorang pemuda suci yang tidak dikenal telah menghancurkan kehampaan, menghancurkan saluran luar angkasa yang memungkinkan mereka untuk masuk. Di belakang pemuda suci itu, sebuah pesona redup muncul, menutupi ruang di sekitarnya. Pesona ini berkilauan dengan tanda mistis, sama sekali tidak dapat dipahami oleh pikiran. Kamu, apa yang kamu lakukan? Di samping daun merah, ketiga raja dunia yang suci itu tercengang. Ratusan seniman bela diri suci lainnya juga tidak yakin dengan apa yang terjadi. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Untuk menghancurkan saluran luar angkasa dan juga menutupi area ini dengan pesona, tindakan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah oleh kebanyakan orang. Harus diketahui bahwa para seniman bela diri suci terutama berfokus pada kekuatan tubuh fana mereka. Mereka jarang menggunakan rune arai, dan bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak akan terlalu canggih. Arai rune yang dibuat oleh pemuda suci ini tidak dapat dipahami bahkan oleh Redcliffe. Kulit daun merah menjadi gelap. Dia dengan hati-hati mengamati pemuda ras suci yang aneh ini. Tapi tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak bisa melihat kamuflase apapun. Kultivasi, ras, dan penampilan orang ini tidak tampak palsu sama sekali. Tapi, tindakannya membuktikan dia tidak datang ke sini dengan niat baik. Apa artinya ini? Siapa kamu? Redcliffe curiga orang ini adalah mata-mata yang menyusup ke dalam barisan mereka. Lagi pula, dalam perang besar antar ras, asal-muasal anggota legiun campuran sangatlah kompleks dan tidak mengejutkan jika ada mata-mata yang menyelinap masuk.
Setelah menghancurkan saluran luar angkasa dan memasang mantra, pemuda suci itu mengeluarkan tombak dari cincin spasialnya. Pemuda suci ini adalah Lin Ming yang telah menggunakan teknik kelahiran kembali tubuh. Dia telah menunggu waktunya begitu lama dan baru mengambil tindakan sekarang karena dia ingin memanfaatkan waktu ketika para orang suci menyerang desa ras dewa untuk memasang mantra pemeteraian. Pesona ini memiliki simbol susunan Asura Heavenly Dao yang terukir di dalamnya. Dan, tujuannya adalah untuk mencegah para seniman bela diri suci ini melarikan diri. Identitas Lin Ming terlalu sensitif, terutama bagi para suci. Meskipun dia bisa menyembunyikan penampilannya dengan teknik kelahiran kembali tubuh, dia tidak bisa menyembunyikan gerakannya. Terlebih lagi, budidayanya berada di alam Holy Lord Tengah. Ketika kekuatan tempurnya dikontraskan dengan kultivasinya, dan selain gerakannya, jika ada seniman bela diri suci yang melarikan diri dan menyebarkan berita tentang apa yang mereka lihat, bahkan mungkin termasuk cakram susunan pertempuran, maka orang-orang seperti putra keberuntungan suci pasti akan melakukannya, bisa menebak identitasnya. Begitu orang-orang suci mengetahui bahwa dia telah datang ke alam semesta purba, lalu apa yang akan terjadi? Lin Ming tidak berani membayangkannya. Jadi, memilih waktu yang tepat untuk menyerang sangat penting bagi Lin Ming. Mengalahkan orang-orang ini tidaklah sulit, tetapi membunuh mereka semua adalah sebuah tantangan. Bab 1865, Agu. Bocah ini, dia ingin mati. Setelah melihat Lin Ming memblokir saluran luar angkasa, semua orang mulai mengeluarkan niat membunuh yang samar. Para seniman bela diri suci sangat marah. Adapun penduduk desa ras dewa primal, mereka tidak pernah membayangkan perubahan mendadak seperti itu akan terjadi. Agu, apakah kamu kenal orang ini? Apakah keluarga kerajaan mengirimnya untuk menyelamatkanmu? Seorang gadis cantik berpakaian biru mengirimkan transmisi suara kepada Agu. Dia telah memuja Agu sejak lama, dan kenyataannya bahkan sebagai gadis desa biasa, perasaannya berbalas. Namun karena perbedaan latar belakang, tak satu pun dari mereka yang berani terbuka tentang emosinya. Tidak, aku tidak mengenalnya dan dia sepertinya bukan anggota dari sisa ras kuno. Agu memandang Lin Ming, merasa sulit membedakan budidayanya. Jika orang ini hanya seorang Holy Lord tingkat menengah, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan dari begitu banyak tokoh dikdaya? Saya tidak tahu nama baik saudara ini, tapi mari kita bergabung. Agu berkata dalam bahasa umum para wali. Dia khawatir Lin Ming tidak cocok untuk orang-orang ini. Tapi, saat dia berbicara, Lin Ming bergerak. Di belakang Lin Ming, bintang-bintang kolosal muncul, melayang ke atas dan ke bawah. Begitu dia bergerak maju, dia membuka 9 bintang istana Dao dan secara bersamaan membangkitkan kekuatan guntur dan api di dalam tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri di sini. Ketika berhadapan dengan seluruh Saint Legion dan juga Great Wall King, akan sulit untuk memastikan tidak ada satu pun dari mereka yang lolos. Api berkobar di langit dan kehampaan dibanjiri petir, seolah-olah ular ungu dan merah yang tak terhitung jumlahnya melilit dunia. Adegan itu sangat aneh dan mengerikan. Lalu, Lin Ming menusukkan tombaknya. Tombak yang dia gunakan adalah tombak naga hitam. Setelah sekian lama, Lin Ming menggunakan tombak naga hitam sekali lagi. Meski dia tidak bisa menggunakannya bagaimanapun dan kapanpun dia mau, dia masih bisa bertahan lama. Lingkaran, roda Myriad Demon Karmik dan roda reinkarnasi Myriad Essence mulai diluncurkan. Rune tak berujung mengikuti, mengalir bersama api dan guntur. Itu seperti sungai bintang yang meledak, menutupi seluruh seniman bela diri suci. Engah. 10 seniman bela diri suci segera diselimuti oleh medan kekuatan yang menakutkan ini. Tubuh fana mereka langsung meledak berkeping-keping sebelum diuapkan menjadi abu oleh kekuatan guntur dan api. Tepat setelah itu, jiwa dan energi mereka diserap oleh roda karma setan segudang dan roda reinkarnasi esensi segudang. Apa? Melihat ini, banyak orang yang memucat. Mereka menduga bahwa Lin Ming sangat kuat, jika tidak, mustahil baginya untuk memberikan pesona yang tidak dapat mereka lepaskan. Tapi, mereka tidak pernah mengira dia akan sekuat itu. 10 Holy Lord telah dieksekusi hanya dengan menghadapinya. Mendapatkan informasi, teriak seorang raja dunia yang suci, ia sudah ketakutan. 100 prajurit suci semuanya berada dalam situasi kritis, menghadapi lawan yang kuat. Mereka memproyeksikan esensi astral dan menyatukannya, membentuk setetes darah berwarna krem. Ini adalah formasi pertempuran para biksu, susunan darah biksu. Saat ditampilkan bersama 100 seniman bela diri suci yang bekerja bersama-sama, ia memiliki kekuatan yang menggemparkan. Keunggulan formasi pertempuran ini terletak pada fakta bahwa formasi ini mudah dipelajari dan dipraktikkan, sehingga cocok untuk legiun campuran seperti ini. Darah ini aneh. Begitu muncul, ia mulai menelan energi asal langit dan bumi, akhirnya tumbuh menjadi tulang kecil yang berkilauan dengan rune yang dalam. Tulang ini berputar dalam kehampaan, secara otomatis menyeret energi di dekatnya. Dalam sekejap mata ia tumbuh menjadi tulang raksasa setinggi 10.000 kaki. Raksasa tulang itu mengeluarkan kekuatan mistis yang membuat lubang di kehampaan sekitarnya. Mengaum, raksasa tulang itu melemparkan dirinya ke arah Lin Ming. Tapi pada saat ini, cahaya cemerlang muncul di antara alis Lin Ming. Mata Daefik perlahan terbuka. Ini adalah istana Dao keempat Lin Ming, istana Daefik Ai Dao. Di bawah cahaya mata Daefik, aliran energi di dalam tulang raksasa itu menjadi sangat jelas hingga ke detail terkecil.
Lin Ming bisa melihat setiap kelemahan, setiap titik di mana fusi tidak lengkap. Legiun campuran hanyalah kekuatan yang dibuat dengan tergesa-gesa dan koordinasi mereka tidak bisa dianggap spektakuler. Di bawah tatapan mata Daefik Lin Ming, banyak kelemahan yang terungkap. Lin Ming menggenggam tombak naga hitam dan menyerang ke depan. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya tombak yang menusuk ke titik 70 kaki di bawah tulang rusuk raksasa itu. Gemuruh. Dengan ledakan keras, energi Lin Ming membanjiri tulang raksasa, menyebabkan struktur energi yang awalnya tidak stabil runtuh. Segera, seluruh raksasa tulang itu menyerah pada dirinya sendiri. Ini, banyak orang yang terdiam. Formasi pertempuran yang dibentuk oleh 100 seniman bela diri langsung hancur berkeping-keping oleh serangan tombak Lin Ming. Siapa orang ini? Ini tidak mungkin. Para Holy Lord tidak bisa menerima ini. Meskipun kekuatan individu mereka tidak layak disebutkan, ketika kekuatan mereka saling bertumpukan, bahkan Empyrean setengah langkah harus dengan sungguh-sungguh bertahan melawan serangan mereka. Namun, itu mudah dipatahkan oleh Lin Ming. Dia dengan jelas melihat kelemahan tulang raksasa itu. Seseorang berteriak ketakutan. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana Lin Ming langsung melihat kelemahan susunan pertempuran mereka. Mereka tidak punya waktu untuk merespons. Pada saat ini, Lin Ming telah bergegas ke barisan mereka. Peng, seorang Holy Lord kepalanya hancur oleh tombak Lin Ming, segera mati di tempatnya berdiri. Lalu, Lin Ming meledak dengan energi. Kekuatan 9 bintang istana Dao menyembur keluar dari dalam dirinya. Dia tak terhentikan, seperti seekor harimau yang menyelam ke dalam kawanan domba, yang tersisa hanyalah pembantaian. Lin Ming baru-baru ini mengalami 2 adegan pembunuhan besar dalam Akashic Dream Universe dan sekarang mengetahui apa yang harus dilakukan. Selain itu, di Pegunungan Valengard, para jenius tak tertandingi yang dihadapi Lin Ming jauh lebih tangguh daripada para Holy Lord yang suci ini. Siapa dia? Melihat Lin Ming langsung membunuh lebih dari 20 orang seperti dewa iblis yang tak tertandingi, banyak orang mulai meneteskan keringat dingin. Langit luas diwarnai merah darah dan mayat berjatuhan seperti hujan. Beberapa seniman bela diri suci sudah berpikir untuk melarikan diri. Para seniman bela diri dari Legiun campuran ini sebagian besar bergabung dalam perang ras untuk mendapatkan peluang keberuntungan, tetapi jika mereka tahu dengan pasti bahwa mereka akan mati, tidak ada yang mau duduk diam dan menunggu kematian mereka. Kamu sedang mendekati kematian. Daun merah menyerang. Dia sangat marah melihat Lin Ming membantai pasukannya. Begitu dia menyerang, dia melakukannya dengan seluruh kekuatannya di belakangnya. Tubuhnya terangkat, semakin tinggi, dan sisik muncul di kulitnya. Vitalitas darahnya melonjak ke langit, membuatnya tampak seperti Raja Iblis yang haus darah. Kaca, serangannya bertabrakan dengan serangan Lin Ming. Keduanya bisa merasakan kekuatan mengerikan dari lawan mereka. Dalam serangan kekerasan tadi, Lin Ming dan Red Leaf keduanya dipaksa mundur. Tapi pada saat itu, 2 sosok terbang keluar dari dunia batin Lin Ming. Mereka adalah avatar Lin Ming, batu embrio roh esensi dan embrio ilahi mata air jiwa. Kedua avatar ini juga telah mengubah penampilan mereka, tampak persis seperti Lin Ming saat ini. Meskipun teknik mengubah penampilan mereka tidak terlalu bagus, dalam kebingungan dan kekacauan pertempuran, mustahil bagi Red Leaf untuk melihat mereka. Daun merah dilanda panik. Dia melihat 2 sosok yang tampak persis seperti Lin Ming keluar dari dalam dirinya dan menyadari ini adalah avatarnya. Tapi karena dia baru saja menyerang, akan sulit menahan serangan mereka. Saudara-saudara junior magang, Red Leaf memanggil 3 raja dunia lainnya. Mereka dengan ceroboh meluncur ke depan, tapi bagaimana mereka bisa cocok dengan 2 avatar Lin Ming? Tabrakan gila dan brutal terjadi. Dalam satu serangan, mereka terlempar, salah satu raja dunia terluka parah. Para penduduk desa Dewa Utama menyaksikan semua ini dengan linglung. Mereka tentu saja tahu betapa kuatnya ketiga raja suci dunia itu, tapi mereka menyaksikan saat pemuda misterius di alam Dewa Suci Tengah ini bertarung, tingkat pengolahannya tidak jauh lebih tinggi dari Agu. Garang, cahaya terang bersinar di mata Agu. Dia mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke depan, menggenggam busur panjangnya dan menggunakannya sebagai pedang untuk menebas ke depan dengan liar. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu Lin Ming. Tali busurnya tajam melampaui imajinasi. Bahkan bisa membelah ruang terbuka. Dengan tangisan yang menyedihkan, Raja Dunia yang baru saja terluka parah oleh Lin Ming diserang secara diam-diam oleh Agu. Salah satu kakinya telah dipotong. Kamu ingin mati. Raja Dunia ini berbalik menyerang Agu. Tapi, Agu tidak lebih lemah dari Raja Dunia biasa dan musuh ini sudah kelelahan, dia dengan mudah menghindari serangan itu. Yang sekarat adalah kamu. Agu melancarkan serangan brutal lainnya. Raja Dunia bukanlah lawannya dan terpaksa mundur berulang kali karena kekalahan. Berlari. Seseorang menangis, ngeri. Ini adalah dewa kematian yang tiada taranya. Mereka tidak tahu dari mana orang ini berasal dan mengapa dia menyusup ke pasukan mereka. Ini hanyalah salah satu legiun yang berada di bawah langit putih Empyrean, dan yang mereka serang hanyalah desa kecil ras dewa primal. Pemuda aneh ini begitu kuat, jadi kenapa dia cukup bosan untuk ikut campur dalam urusan sepele seperti itu, dengan sengaja menyusup ke unit ini dan melancarkan penyergapan untuk menyelamatkan desa. Lusinan Holy Lord melesat ke langit. Mereka mulai membombardir pesona yang telah ditetapkan Lin Ming. Untuk sementara waktu, cahaya ilahi yang cemerlang menerangi langit.
Dengan suara gemuruh yang keras, pesona itu bergetar hebat. Sebuah gerbang batu besar muncul di dalam pesona, menahan lebih dari 90% serangan. Gerbang batu ini kuno dan tidak terbatas. Itu adalah gerbang Primordius. Gerbang Primordius hanya memiliki kekuatan serangan biasa, namun kemampuan pertahanannya luar biasa. Menggunakannya untuk menstabilkan pesona adalah pilihan terbaik. Para seniman bela diri suci melancarkan rentetan serangan. Namun, gerbang Primordius mampu menahan sebagian besar dari mereka dan tetap kokoh tak peduli apapun yang menimpanya. Di sekitar gerbang Primordius, banyak rune Asura yang bersinar terang. Cahaya rune ini meredup, tapi tidak pernah menghilang. Samar-samar, sepertinya ada sedikit konsep keberadaan yang menyatu ke dalam rune Asura ini. Rune tersebut mengambil energi dari sekelilingnya, bersinar lebih terang dan meredup, namun tidak pernah menghilang. Bagaimana bisa begitu kokoh? Banyak orang menjadi bingung karena panik. Pada saat hidup atau mati ini, mereka telah mengabaikan upaya mereka untuk menyerang Lin Ming tetapi masih tidak berhasil membuka pesona ini. Gabungkan seranganmu dengan arai. Seseorang berteriak. Mereka mengumpulkan energi mereka sekali lagi, membentuk arai darah suci dan memanggil raksasa tulang itu lagi. Tapi saat tulang raksasa itu muncul, setiap kelemahannya ditangkap oleh mata Daefik Lin Ming. Dalam sekejap, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melintas, menghantam kekuatan mistis tulang. Itu seperti hujan es guntur yang tak berujung menghantam tulang raksasa itu. Gemuruh. Puluhan ribu tabrakan terjadi dalam satu tarikan napas. Seluruh tulang raksasa itu hancur berkeping-keping. Lin Ming tidak akan membiarkan raksasa tulang itu dengan bebas menyerang pesonanya. Meskipun raksasa tulang itu penuh dengan kelemahan, kekuatan serangannya cukup besar. Pesonanya mungkin tidak bisa menolaknya. Mati, Lin Ming mengepul dengan niat membunuh. Di antara alisnya, istana Daefik Aidao berkilauan, mengunci sepenuhnya citra daun merah. Semua kelemahan Red Leaf terlihat oleh Lin Ming. Hidup dan mati samsara. Untuk membawa pertempuran ke kesimpulan tercepat dan mencegah terjadinya kecelakaan, ketika Lin Ming menusukkan tombaknya dia juga menggunakan kekuatan halaman emas. Ini adalah hasil dari pemahaman prinsip-prinsip di atas platform kuil jajaran pegunungan Dewa Jatuh. Untuk sementara waktu, hukum kehidupan dan kematian yang mengerikan menyelimuti daun merah. Daun merah tiba-tiba bergetar dan matanya menjadi berkabut dan bingung. Sepertinya dia telah jatuh ke dalam sungai waktu yang sangat panjang, tahun-tahun berlalu dengan cepat di sekelilingnya. Energi kematian menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia bisa merasakan tubuh fananya membusuk dan api kehidupannya memudar. Engah, Red Leaf mendengar suara letupan ringan dan kemudian merasakan sesuatu yang dingin di dadanya. Kabut yang membingungkan menghilang dan bidang penglihatannya menjadi jelas sekali lagi. Saat itu terjadi, dia melihat Lin Ming tepat di depannya dengan ekspresi acuh tak acuh, dan tombak naga hitam sudah menembus jantungnya. Bab 1866, Markas Besar Ras Dewa. Saat jantungnya tertusuk, wajah daun merah berubah. Dia meraih tombak naga hitam, tubuhnya bergetar hebat saat kengerian memenuhi matanya. Kekuatan dahsyat dari tubuh fana seorang biksu tidak memungkinkannya untuk langsung mati. Tapi, dia berharap bisa segera mati, karena perasaan yang lebih mengerikan dari kematian telah menyelimuti dirinya. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan menelan jiwanya dan api kehidupannya. Seluruh tubuhnya dibanjiri energi kematian saat hidupnya dengan cepat memudar darinya. Rambutnya kehilangan kilaunya dan rongga matanya ambruk, seluruh tubuhnya dengan cepat membusuk. Proses pembusukan manusia selama bertahun-tahun langsung berkurang menjadi hanya beberapa napas waktu. Seperti ini, daun merah, di bawah tombak naga hitam, diubah menjadi sekantong tulang. Tulang-tulangnya berjatuhan, hancur berkeping-keping di langit. Saat mereka mendarat di tanah, mereka roboh menjadi abu yang kemudian tertiup angin tanpa meninggalkan apapun. Melihat adegan ini, bahkan Lin Ming menghirup udara dingin. Ini adalah konsep kematian yang dia pahami dari pegunungan Dewa Jatuh dan kemudian diverifikasi melalui halaman emas. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Seorang raja besar dunia yang merupakan bagian dari ras suci, yang terkenal karena tubuh mereka yang tangguh, tidak hanya terbunuh dalam beberapa saat tetapi bahkan tubuh fana yang mereka marahi begitu lama telah membusuk menjadi abu yang lenyap ke udara. Jika dia bisa mendapatkan buku hitam dan menyelesaikan kitab suci, kekuatan samsara kehidupan dan kematiannya akan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Sebagai orang yang menggunakan gerakan ini, bahkan Lin Ming pun terkejut. Adapun yang lainnya, mereka semua basah kuyup karena keringat dingin. Para seniman bela diri suci yang hadir sangat menyadari betapa kuatnya daun merah. Bahkan di antara para raja besar dunia, dia berada di eselon atas dalam hal kekuatan. Namun, dia telah dibunuh oleh Lin Ming tanpa tersisa tulang. Kultivasinya hanya sedikit lebih tinggi dari milikku, jadi bagaimana dia bisa? Aku menggenggam busurnya, tidak yakin harus berkata apa. Sebagai bangsawan dari ras dewa, dia sangat percaya diri tentang bakatnya di dalam hatinya. Di antara orang-orang sezamannya, hanya sedikit yang bisa berdiri sejajar dengannya. Di alam Holy Lord awal, dia mampu bertahan melawan Raja Dunia biasa, dan itu sudah merupakan prestasi luar biasa. Namun dibandingkan dengan pemuda suci misterius di hadapannya, kekuatannya tidak ada apa-apanya. Dia sangat menyadari bahwa gerakan pemuda suci ini dan kekuatan yang dia tunjukkan semuanya telah terwujud melalui kekuatan Holy Lord tingkat menengah, tanpa melewatinya sama sekali.
Satu-satunya kemungkinan adalah jika dia adalah seorang Empyrean ekstrim yang dengan sengaja menekan kekuatan mereka untuk bertarung. Tapi, mengapa seorang Empyrean yang ekstrim begitu bosan melakukan hal ini, dan tidak secara langsung menggunakan kekuatan level Empyrean mereka untuk membunuh semua orang alih-alih bertindak seperti lelucon? Tunggu, tunggu. Melihat Lin Ming mengangkat tombak naga hitam dan melangkah ke kehampaan sekali lagi, mendekati mereka, para seniman bela diri suci ketakutan. Dua Raja Dunia menghadapi Lin Ming, kulit mereka pucat. Kamu, siapa kamu, apa yang kamu inginkan? Kami akan melakukan apapun yang kamu inginkan, jadi tolong jangan bunuh kami. Kata para Raja Suci Dunia dengan suara gemetar. Lin Ming dengan acuh tak acuh memandang seniman bela diri suci ini. Kamu menginvasi desa ras dewa ini. Saat Anda menginvasi ras lain, pernahkah Anda berpikir bahwa nyawa mereka sama berharganya dengan nyawa Anda? Saat Lin Ming berbicara, niat membunuhnya telah mengunci semua seniman bela diri suci. Dipaksa kembali oleh niat membunuh Lin Ming, Raja Dunia mengertakkan gigi dan berteriak, menyebar ke arah yang berbeda. Hancurkan pesonanya. Begitu dia berbicara, Raja Dunia terbang, menghantam pesonanya. Esensi astral dengan gila-gilaan berputar di sekitar tubuhnya dan dia dengan liar membakar esensi darahnya. Dia ingin menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghancurkan pesonanya. Dan mengikuti di belakang Raja Dunia ini, banyak seniman bela diri suci lainnya memilih untuk membakar esensi darah mereka bersama-sama. Dalam momen hidup atau mati, semua seniman bela diri suci ini menjadi gila, dirasuki oleh kepanikan mereka. Dibandingkan dengan nyawa mereka, apa yang bisa dianggap sebagai pembakaran esensi darah mereka? Tapi meskipun mereka membakar esensi darah mereka bersama-sama, tidak satupun dari mereka berani menyerang Lin Ming melainkan fokus membombardir pesona yang mengunci kekosongan. Jika mereka bisa menerobosnya dan berlari keluar, maka dengan begitu banyak Holy Lord yang melarikan diri ke arah yang berbeda, mustahil bagi Lin Ming untuk menangkap mereka semua tidak peduli seberapa kuatnya dia. Kalian semua tetap tinggal. Suara Lin Ming dingin, penuh dengan pembantaian. Dia dan kedua avatarnya menyerang bersamaan. Bahkan Redcliffe bukanlah lawan Lin Ming, apalagi para Holy Lord yang suci ini. Ini bukan pembantaian sepihak. Tak satu pun dari mereka bisa bersaing dengan Lin Ming. Bahkan saudara junior magang Redcliffe, pusat kekuatan Raja Dunia, langsung dibunuh oleh Lin Ming. Ini, melihat darah mewarnai langit biru, Agu memucat. Lin Ming membantai orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk melawannya, tapi dia tidak menunjukkan keringanan hukuman sama sekali. Dia adalah dewa kematian berdarah dingin. Agu telah melihat seniman bela diri suci ini membantai sesama anggota ras dewa. Saat itu, Agu berharap bisa membunuh mereka semua tanpa syarat. Tapi sekarang, ketika dia melihat para seniman bela diri suci ini dimusnahkan dalam jumlah besar oleh Lin Ming tanpa ada peluang untuk melawan, dia mendapati dia tidak tahan dengan adegan ini. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa seperti Lin Ming dan menodai tangannya menjadi merah darah. Menghadapi pembantaian yang sangat kejam ini, dia merasa sulit menenangkan hatinya. Apa yang kamu pikirkan? Saat ini, suara acuh tak acuh bergema dari belakang Agu. Karena ketakutan, dia segera berbalik. Lin Ming berpakaian hitam berdiri di belakangnya, tangannya menggenggam tombak naga hitam. Meskipun batang tombak tidak ternoda darah, pakaian Lin Ming diwarnai merah tua. Legiun orang suci telah dimusnahkan sepenuhnya oleh Lin Ming. Lin Ming bahkan menggunakan konsep kehidupan untuk memindai seluruh medan perang. Selama dia merasakan aura seseorang, dia akan membunuh mereka, jangan sampai ada satupun petunjuk keberadaannya yang tersisa. Tidak ada apa-apa. Agu mencengkeram busur panjangnya dan mundur dari Lin Ming, dengan kewaspadaan di matanya. Bahkan sekarang dia tidak tahu apa tujuan Lin Ming atau mengapa dia menyelamatkan mereka. Rahmat kepada musuhmu adalah kekejaman terhadap dirimu sendiri. Jika Anda membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri, desa Anda akan mengalami kehancuran total. Saat mereka keluar dari dunia ini, mereka akan segera menggunakan slip giok transmisi suara untuk mengirim berita tentang apa yang terjadi, dan saat berikutnya mereka menyerang untuk menghancurkan desa ini, yang mereka kirimkan adalah Empyrean setengah langkah atau bahkan seorang Empyrean sejati. Pada saat itu, kamu dan aku akan mati. Misi memusnahkan sebuah desa kecil tidak akan membuat khawatir seorang Empyrean. Tetapi karena keberadaan Lin Ming yang unik, mengkhawatirkan seorang Empyrean akan menjadi masalah yang paling kecil. Aku tahu, aku minta maaf. Selama hidup Agu, dia sering bertarung dengan binatang buas di alam semesta purba. Adapun berapa kali dia membunuh orang, sebenarnya hanya ada sedikit momen. Dia tahu bahwa teguran Lin Ming sepenuhnya masuk akal dan dia juga menyadari bahwa Lin Ming tidak memiliki niat gelap terhadapnya. Agu ragu-ragu sejenak dan bertanya, kamu bukan seniman bela diri suci. Agu merasa bahwa teknik dan metode tempur Lin Ming berbeda dari orang-orang suci. Tidak, Lin Ming menggelengkan kepalanya. Rasku sama dengan rasmu, diserang oleh para suci. Aku ingin melihat para pemimpin ras dewa utamamu. Bisakah Anda membukakan jalan untuk saya? Lin Ming bertanya, langsung ke pokok permasalahan. Jika dia ingin memasuki markas ras dewa primal, dia memerlukan orang yang membimbingnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa menemukannya. Dan bahkan jika dia menemukannya, dia tidak akan bisa masuk. Kamu ingin melihat para pemimpin ras dewa? Agu memandang Lin Ming, ekspresi terkejut di wajahnya. Markas besar ras dewa adalah salah satu rahasia terbesar ras dewa. Ini melibatkan hidup atau mati ras dewa mereka serta keputusan para dewa.
Bahkan jika Lin Ming menyelamatkan seluruh desa mereka, dia tidak akan terlalu bingung untuk membawanya ke sana. Setelah berpikir beberapa lama, Agu berkata, saya akan memberitahu utusan khusus dari kantor pusat agar mereka datang menemui Anda. Bab 1867, Kalung Dewi. Setelah invasi Daun Merah, Agu tidak punya pilihan selain merelokasi desanya. Posisi mereka telah diketahui dan Legiun telah dikirim untuk memusnahkan mereka, namun pada akhirnya merekalah yang dihancurkan. Mereka harus pergi sebelum bala bantuan datang. Siapa kamu sebenarnya? Dalam kehampaan, seorang pria parubaya dengan baju perang emas berdiri di depan Lin Ming. Dia adalah utusan dari markas besar yang dibicarakan Agu. Jika Lin Ming ingin memasuki markas ras dewa, pertama-tama dia harus mendapatkan kepercayaan orang ini. Memimpin seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya ke markas mereka tidak diragukan lagi merupakan tindakan yang berbahaya dan bodoh. Saya dari ras manusia dan ingin bertemu dengan pemimpin ras dewa. Saat Lin Ming berbicara, dia sudah membuka penyamarannya. Pergi ke markas ras dewa, pasti ada sejumlah deteksi yang dilakukan padanya. Teknik mengubah penampilan tidak akan mampu menipu orang-orang ini. Melihat penampilan Lin Ming, utusan ras dewa tertegun, tidak mengharapkan ini sedikitpun. Teknik mengubah penampilan Lin Ming sebenarnya sangat indah sampai tingkat tertentu. Umat manusia, ras manusia yang terletak di surga pergeseran ilahi. Dilaporkan bahwa rakyat Anda juga telah diserang oleh orang-orang suci. Jika Anda ingin melihat pemimpin ras dewa saya, apakah itu karena Anda ingin membentuk aliansi? Penjelasanmu masuk akal, tapi kenapa aku harus mempercayaimu? Pria lapis baja emas itu menatap Lin Ming. Dia sudah mendengarkan deskripsi Agu tentang Lin Ming dan tidak akan meremehkan pemuda ini sama sekali. Lin Ming mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menelusuri cincin spasialnya. Sebuah kalung muncul, tergantung di jari-jarinya. Ini adalah kalung yang bentuknya sangat aneh. Kalung itu sendiri setebal jari kelingking dan rantai lingkarannya sepertinya terbuat dari semacam besi, polos dan tampak sederhana. Di ujung rantai, tergantung kotak logam tebal seukuran telapak tangan, setebal 1 inci. Bagian tengah dari kotak logam tersebut memiliki lubang di dalamnya yang sepertinya awalnya bertatahkan permata, tetapi permata itu diambil setelahnya. Pria berarmor emas itu tercengang. Kalung ini adalah yang ditemukan Lin Ming di makam kuno Dewi di Abis Iblis Abadi, kalung yang dikenakan oleh permaisuri surgawi Xuanxing. Di masa lalu, Lin Ming telah membawa kalung itu bersamanya saat pertama kali dia memasuki makam kuno Dewi. Setelah itu, ketika dia memasuki alam ilahi dan berpartisipasi dalam pertemuan bela diri pertama, dia menggadaikan kalung ini ke Bank Starbin untuk membeli pil dunia tanpa batas. Setelah itu, ketika Lin Ming memperoleh tempat kedua dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi, yang mengejutkan dunia, Bank Starbin secara langsung mengampuni hutang Lin Ming dan juga mengembalikan semua yang digadaikannya untuk membangun hubungan yang lebih baik dengannya. Sekarang Lin Ming mengeluarkan kalung ini, jelas bahwa pria lapis baja emas itu mengenalinya. Warna kulit pria itu berubah lagi dan lagi. Dia dengan suara serak berkata, itu adalah kenang-kenangan dari garis keturunan keluarga kerajaan. Mengapa kamu memiliki kalung ini? Pria lapis baja emas menatap Lin Ming dengan keraguan di matanya. Reaksinya sangat parah. Lin Ming berkata, saya dan kalung ini memiliki karma yang aneh bersama-sama. Jika saya pergi ke markas ras dewa, tentu saja saya akan menceritakan kisah saya secara detail. Jika Anda takut saya akan mengirimkan pesan dan mengungkap lokasi markas Anda, maka Anda dapat memblokir ruang di sekitar saya dan mengisolasi indera ketuhanan saya. Lin Ming menjentikkan jarinya dan kalung itu disingkirkan. Haruskah kita pergi sekarang? Pria lapis baja emas itu menatap Lin Ming dan mengangguk. Chaos Star Ocean dibanjiri lubang hitam dan bintang mati. Sebuah kapal roh biasa bergerak bola-balik di dalam wilayah bintang yang kacau ini. Rute yang ditempuh sangat rumit, melewati beberapa pusaran luar angkasa sebelum dipindahkan ke tempat lain. Dari awal hingga akhir, Lin Ming duduk di dalam kapal roh, dikelilingi oleh formasi susunan sejauh 100 kaki di sekelilingnya. Selama perasaan ilahi Lin Ming tersebar di luar lingkup ini maka akan segera terdeteksi, sehingga tidak mungkin baginya untuk mengingat rute ini atau menyampaikan informasi tentang di mana dia berada. Setelah beberapa waktu, Lin Ming merasakan kapal roh bergetar, seolah-olah mereka telah melewati penghalang formasi susunan. Dia melangkah menuju jendela kapal dan melihat sebuah kuil putih besar di luar. Di depan kuil ini ada patung yang sangat megah dan megah. Ini bahkan bisa disebut patung terbesar yang pernah dilihat Lin Ming. Tingginya beberapa ribu mil dan sepertinya diukir dari sebuah planet kecil. Tidak diketahui sudah berapa tahun patung ini berdiri, namun permukaannya tertutup debu dan dipenuhi konsep tahun tanpa akhir. Meski begitu, setiap garis dan kurva memadatkan makna sebenarnya yang tak terbatas dan kemauan yang sangat kuat. Dan patung ini adalah milik Asura Roadmaster. Melihat patung ini, Lin Ming tahu bahwa dia telah tiba di markas ras dewa. Turun. Utusan lapis baja emas membawa Lin Ming turun dari kapal roh. Sebentar lagi kamu akan melihat tetua agung ras dewaku dan juga putra surga Morin. Penatua agung, putra langit Morin. Lin Ming tidak memiliki pemahaman tentang struktur komando dalam ras dewa dan dia juga tidak tahu status apa yang dimiliki kedua orang ini. Koridor yang luas dan luas terbuka di hadapannya. Ubin lantai berkilau. Lin Ming bisa merasakan bahwa setiap ubin lantai diukir dengan formasi susunan, masing-masing memiliki fungsi pelindung.
Formasi susunan ini tidak biasa. Jika sebuah sekte kecil memperoleh satu, mereka dapat menggunakannya sebagai formasi susunan pelindung sekte mereka untuk menjaga pintu masuk. Berdiri di kedua sisi koridor adalah seniman bela diri ras dewa lapis baja perak. Seniman bela diri ras dewa ini semuanya memiliki budidaya alam dewa suci awal, sedikit lebih rendah dari utusan yang membimbing Lin Ming ke sini. Dan, Lin Ming samar-samar bisa merasakan bahwa para dewa suci ras dewa ini semuanya memiliki kemampuan untuk melompati barisan untuk bertarung, setidaknya mampu melintasi satu atau dua batas kecil. Di ujung koridor ada aula besar. Ada deretan singgasana, dan saat ini ada 16 tetua ras dewa yang duduk di singgasana tersebut. Di antara 16 orang ini adalah pria dan wanita, dan 3 orang di tengah masing-masing memiliki budidaya alam Empyrean. Yang lainnya adalah Empyrean setengah langka atau raja dunia hebat. Dan selain 16 orang ini, ada juga pemuda ras dewa yang berdiri di aula ini. Dia memiliki budidaya raja dunia biasa tetapi auranya seluas lautan. Jelas dia memiliki bakat yang luar biasa. Dengan 16 tetua dan pemuda yang duduk, ada 17 anggota ras dewa di sini, semuanya memancarkan tekanan yang luar biasa. Tekanan ini menutupi seluruh aula. Jika seorang seniman bela diri yang kurang dalam kultivasi masuk ke aula ini, meridian mereka akan tertekuk di bawah tekanan dan mereka akan mati tenggelam dalam darah mereka. Saat Lin Ming melangkah ke sini, langkah kakinya melambat dan dia mengerutkan kening. Meskipun dia bisa menahan tekanan pada level ini, dia tidak menghargainya. Ini bukanlah sikap menyambut tamu, tapi metode mengujinya dan menimbang kemampuannya. Lin Ming sangat menyadari bahwa ras dewa adalah ras yang sombong dan sombong. Untuk mendapatkan persetujuan mereka, seseorang membutuhkan kekuatan yang terpaksa mereka akui. Nama, saat Lin Ming memasuki aula, elder paling tengah angkat bicara. Suaranya penuh energi, membuat telinga kesemutan. Lin Ming menatap lurus ke arah penatua ini. Dia memiliki struktur tulang yang lebar tetapi sebenarnya cukup tipis. Tulang pipinya menonjol keluar dan matanya cekung. Jika dipadukan dengan rambutnya yang panjang dan pucat, dia memberikan kesan yang mengerikan. Empir Tengah. Lin Ming menilai kekuatan orang tua ini sebagai seorang Empyrean menengah. Jika demikian, mustahil baginya untuk menjadi pemimpin ras dewa. Ini karena ketika dia berbicara dengan Seng Mei mengatakan bahwa ras dewa memiliki beberapa puncak Empyrean. Jika puncak Empyrean menggunakan keputusan para dewa, mereka bahkan bisa menjadi ancaman bagi keilahian sejati. Alasan Lin Ming datang ke sini adalah untuk menemui pemimpin ras dewa dan mendiskusikan cara untuk melawan orang-orang suci. Namun, status Lin Ming terlalu rendah. Sebagai seorang seniman bela diri tingkat dewa suci tingkat menengah, secara alami mustahil baginya untuk melihat pemimpin ras dewa. Sebenarnya, dia bisa bertemu dengan tetua agung adalah bukti bahwa ras dewa menaruh perhatian padanya. Namaku Lin Ming. Lin Ming dengan tegas menyebutkan namanya tanpa menyembunyikan apapun. Kemungkinan besar ras dewa tidak mengetahui namanya karena alam ilahi dan alam semesta purba benar-benar terisolasi satu sama lain. Dan memang benar, tidak ada tanggapan dari tetua agung. Tetua agung bertanya, Anda memiliki warisan garis keturunan keluarga kerajaan. Ya, Lin Ming mengulurkan tangan kanannya. Sebuah kalung tergantung di jari telunjuknya. Lin Ming menemukan bahwa saat dia mengeluarkan kalung ini, mata para tetua ras dewa menjadi cerah. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan semangat. Khususnya, hadirnya pemuda ras dewa alam raja dunia. Saat dia melihat kalung ini, harapan muncul di matanya. Pikiran Lin Ming bergerak. Tampaknya kalung ini lebih dari sekedar kenang-kenangan, itu pasti memiliki kegunaan lain. Lagi pula, jika permaisuri surgawi Xuanxing pernah memakai kalung ini, bagaimana mungkin kalung ini bisa menjadi benda biasa? Kalung ini awalnya adalah kenang-kenangan ras dewa saya. Sekarang kamu telah membawa kalung itu ke sini, kamu harus mengembalikannya kepada orang-orangku. Bawa itu. Saat tetua agung berbicara, dia berdiri. Lin Ming mengerutkan kening. Dia memegang kalung itu erat-erat. Di masa lalu ketika dia berada di makam kuno Dewi, satu-satunya alasan dia mengambil kalung ini adalah karena dia mendengar suara permaisuri surgawi Xuanxing. Ini setara dengan permaisuri surgawi Xuanxing yang memberikan kalung itu padanya. Setelah itu, sisa hantu jiwanya telah muncul dan menyetujui Lin Ming yang mengurusnya. Mengingat hal ini, Lin Ming secara alami tidak mau mengembalikan kalung itu dengan beberapa kata dari penatua agung ini. Apa? Melihat Lin Ming tidak menyerahkan kalung itu, kulit tetua agung berubah muram dan dia dengan dingin berkata, itu adalah sesuatu yang awalnya milik rasku. Mungkinkah kamu ingin mengambilnya sendiri? Kata-kata tetua agung menyembunyikan ketajamannya. Wajah Lin Ming menjadi gelap. Lagi pula, apakah itu pergi ke spiritas atau sekarang datang ke ras dewa, Lin Ming berharap tidak ada yang berjalan mulus baginya. Dia hanya seorang diri dan budidayanya juga tidak tinggi. Dalam menghadapi perang antar ras, dia tidak memiliki fungsi apapun. Selain itu, dia berasal dari ras alien. Karena itu, mencoba membuat ras dewa menganggapnya serius adalah hal yang mustahil. Lin Ming tidak cukup naif untuk percaya bahwa pemimpin ras dewa akan menerima dia dengan hangat hanya karena dia menyelamatkan sebuah desa kecil. Karena permaisuri surgawi Xuanxing, Lin Ming ingin datang ke ras dewa utama dan membayar hutang budinya kepada mereka. Pada saat yang sama, dia juga ingin menggunakan ras dewa primal untuk lebih menunda para orang suci dan memberi umat manusia kesempatan untuk bernapas. Tapi ras dewa utama tidak mengetahui semua ini.
Yang mereka tahu hanyalah Lin Ming hanyalah seorang anak kecil tak berambut yang budidayanya bahkan tidak berada di ranah Raja Dunia. Dalam ras yang memiliki banyak orang Empyrean, bukankah konyol berpikir bahwa seorang anak kecil tak berambut bisa menyelamatkan mereka? Namun, meskipun Lin Ming tahu dia tidak bisa mendapatkan persetujuan dari ras dewa, dia tidak berharap mereka meminta kalung dewi segera setelah dia tiba. Jelas sekali mereka mengambil kalung itu, mereka tidak akan mengembalikannya. Sepertinya dia terlalu meremehkan nilai kalung ini. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan mengembalikan kalung itu, hanya saja, alasan aku datang ke ras dewa adalah untuk menemui pemimpinmu. Yang mulia dewa penguasa saat ini sedang dalam pengasingan. Anda tidak dapat melihatnya, tetapi saya dapat berdiri di tempatnya. Apakah ini tentang membentuk aliansi antara manusia dan ras dewa kita? Anda hanya perlu berbicara dengan saya tentang hal ini. Pertama, kembalikan kenang-kenangan bangsaku. The Great Elder langsung menyela Lin Ming. Meskipun nadanya tenang, ekspresinya dengan jelas menyatakan bahwa dia hanya mempunyai sedikit kesabaran yang tersisa. Bab 1868, Tanah Terlarang Ras Dewa. Tetua Agung Ras Dewa adalah seorang Empyrean menengah. Sedangkan untuk Lin Ming, dia hanya seorang Holy Lord tingkat menengah. Di antara keduanya, ada dua batas besar yang memisahkan mereka, dan batas besar kedua, perbedaan antara Raja Dunia besar dan seorang Empyrean, merupakan perbedaan yang sangat besar. Menurut pendapat Great Elder, dia berbicara begitu baik dan baik kepada Lin Ming sudah memberinya lebih dari cukup wajah. Tapi melihat Lin Ming tidak punya niat menyerahkan kalung itu, ini menyebabkan dia kehilangan banyak kesabaran. Pada saat ini, pemuda ras Dewa Raja Dunia yang berdiri di aula berjalan menuju Lin Ming dan berdiri di depannya. Dia menatap mata Lin Ming dan dengan lembut tersenyum, berkata, "Saya putra surga Morin. Sobat, kalung ini sangat penting bagi ras Dewa kita. Karena Anda telah menyelamatkan desa ras Dewa kami dan Anda sendiri luar biasa, kami tidak ingin mempermalukan Anda. Kembalikan kalung itu kepada kami." Meski ekspresi pemuda Raja Dunia itu sopan, kata-katanya mengandung ancaman terselubung. Terlebih lagi, dia tidak bisa menyembunyikan kesombongan yang melekat pada tulangnya. Lin Ming memandang orang ini, jadi ini adalah putra langit Morin. Jelas bahwa putra surga adalah sebuah gelar dan Morin adalah namanya. Ini adalah elit muda yang luar biasa dari ras dewa. Bakat dan prestasinya jauh lebih tinggi dibandingkan Agu. Saya datang ke perlombaan dewa karena alasan saya sendiri. Anda belum bertanya untuk apa saya di sini, namun Anda ingin saya menyerahkan kalung itu. Jika aku menyerahkan kalung itu padamu, haruskah aku pergi saja? Lin Ming berkata dengan nada mengejek. Kamu datang ke perlombaan dewa kami untuk membentuk aliansi, kan? Tentang itu adalah hal yang bisa kita diskusikan secara perlahan. Tapi sebelum itu kamu harus menyerahkan kalung itu karena hanya itu yang bisa kita gunakan. Saya harap Anda tidak mencoba membuat kami melakukan hal-hal yang sulit di sini. Putra surga Morin berbicara dengan suara mengancam yang dipenuhi amarah. Lin Ming mencibir di dalam hatinya. Bentuk aliansi. Ras manusia saya berada di alam ilahi dan Anda berada di alam semesta purba. Hanya bertemu sekali saja mengharuskan seseorang melewati banyak alam semesta, jadi apa gunanya membentuk aliansi? Itu hanyalah pernyataan nominal yang saya buat. Alasan saya datang ke ras dewa bukanlah untuk membentuk aliansi. Adapun kalung ini, alasan saya memilikinya adalah karena saya menerimanya atas perintah permaisuri surgawi Xuanxing. Kalian semua, mungkinkah kalian ingin mencurinya? Suara Lin Ming terdengar penuh energi. Setelah menyebutkan nama permaisuri surgawi Xuanxing, kalung di tangan Lin Ming memancarkan cahaya biru redup. Aura samar waktu tanpa akhir terpancar dari kalung ini, membuat jantung berdebar kencang. Dan aura ini diam-diam berputar di sekitar Lin Ming, seolah-olah mengambil Lin Ming sebagai tuannya. Hal ini menyebabkan para seniman bela diri ras dewa yang hadir mengubah corak kulit mereka. Kalung ini telah mengikuti Lin Ming sejauh ini, dan dengan perintah permaisuri surgawi Xuanxing, ada momentum untuk mengenalinya. Melihat pemandangan ini dan juga mengingat permaisuri surgawi Xuanxing, para tetua yang hadir merasakan jantung mereka berdetak kencang. Untuk sesaat, seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang saling melirik, tidak berbicara. Kematian permaisuri surgawi Xuanxing merupakan serangan besar terhadap ras dewa. Ini karena di awalnya memiliki harapan besar untuk menjadi dewa sejati. Dan yang tidak dimiliki oleh ras dewa sekarang adalah keilahian sejati. Jika permaisuri surgawi Xuanxing mampu menjadi dewa sejati maka para orang suci akan memikirkan kembali keputusan mereka untuk menyerang ras dewa, karena ras dewa juga memiliki keputusan para dewa. Bahkan jika kamu menerima perintah dari permaisuri surgawi, itu tidak bisa menyelesaikan segalanya. Kalung ini milik ras dewa dan kamu tidak dapat menggunakannya, dan mengambilnya juga tidak ada gunanya bagimu. Di masa lalu, permaisuri surgawi tidak dapat mengembalikan kalung itu kepada ras dewa, sehingga dia menugaskan Anda untuk menangani kalung itu. Sekarang setelah kembali, itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda miliki. Sebenarnya kalung ini berhubungan dengan perang antara kita dan para suci, oleh karena itu, saya harap Anda memahami situasi kami. Bahkan jika kami harus memaksamu untuk mengabaikan perintah permaisuri surgawi, kami tetap harus menariknya kembali. Kata penatua lainnya, budidayanya berada di ranah Empyrean bawah. Begitu seseorang mencapai alam Empyrean, melompati barisan untuk bertarung menjadi jauh lebih sulit. Hal ini berlaku bahkan untuk ras dewa.
Meskipun ras dewa bisa mengatasi batasan kecil untuk melawan Raja Dunia sebagai Holy Lord, ketika seseorang menjadi seorang Empyrean, mustahil untuk melompati barisan untuk bertarung kecuali jika seseorang memiliki bakat yang mengejutkan. Kalau tidak, kekuatan Empyrean di antara sebagian besar ras adalah sama. Empyrean yang lebih rendah adalah Empyrean yang lebih rendah, mereka tidak bisa mengatasi kesenjangan untuk melawan mereka yang lebih tinggi dalam budidaya. Lin Ming memandang Elder yang berbicara, sedikit terkejut dengan kata-katanya. Dia bertanya, kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku apa gunanya kalung ini? Sang tetua berbalik dan memandang ke arah tetua agung, dengan jelas menanyakan pendapatnya. Melihat penatua agung mengangguk, penatua perlahan berkata, kalung ini sendiri merupakan harta roh tingkat dewa sejati, dan intinya adalah batu dewa surgawi yang dipasang di tengahnya. Sayangnya kalung ini pernah rusak satu kali sehingga menyebabkan batu dewa surgawi terlepas dari kalung tersebut. Anda hanya memiliki kalungnya dan bukan batu dewa surgawi, sehingga tidak ada gunanya saat ini. Dan batu itu bukan milik bangsaku. Kata-kata ini mengejutkan Lin Ming. Dia melihat kalung di tangannya. Di ujung kalung itu tergantung sebuah kotak logam seukuran telapak tangan yang tebalnya 1 inci. Kotak logam itu memiliki lubang di tengahnya. Ketika Lin Ming mendapatkannya dari makam kuno, di awalnya mengira mungkin ada sesuatu yang dipasang di sana, dan sekarang sepertinya tebakannya benar selama ini. Tetua Agung berkata, jika seseorang dapat menempatkan batu dewa surgawi ke dalam kalung itu dan memperbaikinya, maka kalung itu dapat dipulihkan. Namanya adalah rantai bencana dan dari segi kekuatannya saja, itu tidak dianggap apapun di antara harta roh ketuhanan sejati. Meskipun tidak dapat secara langsung mengubah hasil perang antara dua ras, nilai sebenarnya dari rantai bencana adalah kunci untuk membuka tanah terlarang bagi umat saya. Tanah terlarang, Lin Ming bertanya, tertegun. Tanah terlarang apa? 10 miliar tahun yang lalu, nenek moyang rasku, Dewa Surgawi Asura, meninggalkan tanah terlarang yang berisi relik dan bagian dari warisannya. Dewa Surgawi Asura meninggalkan ajaran kepada umatnya. Menurut ajaran ini, rantai bencana dapat digunakan untuk membuka tanah terlarang ketika bencana besar muncul. Apa yang Tetua Agung bicarakan adalah rahasia ras dewa primal. Banyak ras dewa yang tidak mengetahuinya. Selama kurun waktu 10 miliar tahun yang luas, ras dewa primal telah mengalami lebih dari satu bencana, dan tanah terlarang telah dibuka sebelumnya. Tapi, sepertinya setiap kali tanah terlarang dibuka, situasi di dalamnya berbeda, jadi tidak ada yang tahu apa yang diharapkan dari dalam. Dewa Surgawi Asura, Lin Ming bingung, maksudmu Asura Roadmaster? Tepat, jawaban The Great Elder adalah sambaran petir yang melintas di benak Lin Ming. Rasanya seperti ada sesuatu yang menyetrum hatinya, membuat jantungnya berdebar kencang. Perasaan ini adalah, murid Lin Ming menyusut. Jika peninggalan Master Jalan Asura berada di dalam, maka mungkin. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia punya firasat kuat bahwa Giok Kaisar ketiga terletak di dalam apa yang disebut sebagai tanah terlarang ras dewa. Master Jalan Asura telah meninggalkan 3 batu Giok Kaisar, masing-masing mewakili satu esensi, energi, dan keilahian. Begitu seseorang mengumpulkan semuanya, maka mereka bisa membuka level terakhir dari uji coba terakhir Jalan Asura. Namun mendapatkan ketiga Giok Kaisar ini semuanya bergantung pada takdir seseorang. Di pintu masuk ke tingkat ke-7, Asura Roadmaster telah meninggalkan kata-kata ini. 33 surga, warisan Asura, diwariskan kepada si jenius tak tertandingi, diwariskan kepada orang yang memiliki takdir besar, diwariskan kepada orang yang ditakdirkan. Kata takdir, ditakdirkan atau tidak, jika kamu ditakdirkan maka bahkan melalui alam semesta tanpa akhir kamu masih akan menemukan warisanku, tetapi jika kamu tidak ditakdirkan maka bahkan jika bakatmu tak tertandingi kamu tidak akan pernah memasuki gerbang. Saya meninggalkan 3 batu Giok Kaisar yang berisi esensi, energi, dan ketuhanan. Batu Giok Kaisar memiliki kekuatan spiritual, dan jika Anda ditakdirkan maka batu tersebut akan jatuh ke tangan Anda. Jika Anda tidak memiliki takdir, maka betapapun sulitnya Anda menjalaninya untuk menemukannya, Anda tidak akan pernah berhasil. Bawa 3 Giok Kaisar ke negeri ini dan buka lebar-lebar gerbang ke tingkat ke-7. Karena Giok takdir Kaisar disebut takdir, maka untuk mendapatkannya, semuanya bergantung pada nasib seseorang. Batu Giok Kaisar berisi aturan yang mendalam dan aneh. Jika seseorang sudah ditakdirkan, bahkan jika mereka tidak mencari batu Giok Kaisar, mereka masih bisa mengumpulkan semuanya secara misterius. Sekarang, alasan Lin Ming memiliki firasat aneh ini adalah karena efek dari apa yang disebut takdir. Bahkan mungkin saja Master Jalan Asura telah menembus rahasia surga, dan telah menggunakan ini untuk menghitung takdirnya sendiri serta takdir penerusnya. Ketiga batu Giok Kaisar ini mungkin telah diatur sebelumnya oleh Master Jalan Asura, semuanya sesuai dengan rencananya. Kaisar ketiga Giok, apakah itu benar-benar ada di tanah terlarang ras dewa? Jantung Lin Ming berdebar kencang. Dia mencengkeram tinjunya, merasa sulit untuk menenangkan diri. Apapun yang terjadi, dia harus pergi ke tanah terlarang ini. Jika dia bisa mengumpulkan seluruh Asura Sutra, maka kekuatannya akan meningkat pesat. Sekarang, kembalikan kalung itu ke bangsaku. The Great Elder memandang Lin Ming dan mengulurkan tangan. Dia telah mengatakan semua yang dia bisa katakan, dan bahkan menjelaskan beberapa rahasia ras dewa. Ini tentu saja karena Lin Ming datang ke ras dewa mereka dengan niat baik dan bahkan telah menyelamatkan salah satu desa mereka. Saat ini, dia sudah menunjukkan tingkat toleransi yang luar biasa terhadap Lin Ming.
Jika Lin Ming tidak bisa menghargai ini, maka dia tidak akan ragu untuk menyerang. Lin Ming menatap Elder Agung dan dengan erat menggenggam kalung itu di tangannya. Dia perlahan dan tenang berkata, saya bisa mengembalikannya kepada Anda, tapi saya punya syarat. Saya ingin memasuki tanah terlarang. Bab 1869, Dewa Tua Berdaulat. Apa, kamu ingin memasuki tanah terlarang bangsaku? Mendengar pernyataan Lin Ming, kulit Great Elder menjadi gelap. Karena disebut sebagai tanah terlarang, maka secara alami tanah tersebut sangat penting bagi ras dewa. Bagaimana mereka bisa membiarkan manusia masuk sesuka hati? Terlebih lagi, memasuki tanah terlarang kali ini bukan untuk membuat para pemuda marah-marah, tapi menyangkut hidup atau mati rasnya. Orang yang boleh memasuki tanah terlarang itu terbatas. Karena ini menyangkut hidup atau mati rasku, mereka yang bisa masuk pada dasarnya adalah karakter tingkat Empyrean dari bangsaku, pembangkit tenaga listrik dari generasi yang lebih tua. Mereka masuk untuk mencari titik balik untuk membawa kembali ras kita dari ambang kehancuran, dan bukan untuk generasi muda untuk bertumbuh dan mendapatkan pengalaman. Bahkan mungkin ada para Empyrean dari ras surgawi yang bergabung, jadi tidak ada tempat untukmu. The Great Elder tidak ingin menyia-nyiakan tempat yang berharga. Penolakannya sudah jelas. Namun, ketika Lin Ming mendengar kata-kata ini, yang dia dengar hanyalah celah. Jadi maksudmu mereka yang bisa memasuki tanah terlarang, pada dasarnya, adalah karakter level Empyrean dari rasmu. Lin Ming menekankan kata, pada dasarnya. Dia menatap putra langit Morin dan berkata, karena kamu mengatakan, pada dasarnya, itu berarti ada pengecualian. Apakah Morin putra surga juga akan masuk? Kata-kata Lin Ming adalah jarum yang mengeluarkan darah. Putra surga Morin adalah bagian dari generasi muda, jadi apa gunanya dia berperan dalam bencana besar ini? Jelas bahwa dia masuk untuk mendapatkan pengalaman. Kata-kata Lin Ming menyebabkan putra surga Morin cemberut. Dia dengan marah berkata, apakah aku masuk atau tidak adalah masalah internal ras dewaku, itu bukanlah sesuatu yang bisa dituding oleh orang luar sepertimu. Lin Ming mencibir, saya mungkin orang luar, tetapi rantai bencana ini diberikan kepada saya oleh permaisuri surgawi Xuanxing. Akulah yang mewarisi permintaannya dan akulah yang membawa kalung ini ke sini. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan bisa membuka tanah terlarang sejak awal. Saat Lin Ming berbicara, energi secara spontan melonjak dari tubuhnya. Adapun rantai bencana di tangannya, samar-samar bergema dengan energi Lin Ming dan memancarkan gelombang cahaya biru. Cahaya biru ini mirip dengan cahaya tahun-tahun tanpa akhir, membawa perasaan sederhana dan tak terbatas, seolah-olah cahaya biru ini telah mengalir sejak awal waktu. Melihat ini, para seniman bela diri ras dewa yang hadir merasakan denyut nadi mereka semakin cepat. Mereka tidak tahu apakah rantai bencana benar-benar mengakui Lin Ming sebagai tuannya, tapi mereka bisa memastikan bahwa memang benar bahwa pemuda manusia ini telah menerima kehendak permaisuri surgawi Xuanxing. Jika Anda benar-benar mengabaikan manusia ini dan mengabaikan kehendak permaisuri surgawi Xuanxing, sulit membayangkan apa yang bisa terjadi. Jika terjadi kecelakaan saat kita memperbaiki rantai bencana. Ras dewa, Penatua mengirimkan transmisi suara. Harus diketahui bahwa rantai bencana ini adalah harta roh ketuhanan sejati. Dalam keadaan biasa, memperbaiki harta roh keilahian sejati memerlukan keilahian sejati untuk melakukannya. Namun, ras dewa mereka tidak memiliki dewa sejati sehingga mereka hanya dapat menyatukan beberapa Empyrean dan bahkan menggunakan sebagian kekuatan dari keputusan para dewa untuk memperbaiki kalung itu. Tiga tua, pikiranmu terlalu tegang. Tetua Agung menggelengkan kepalanya, permaisuri surgawi pernah mencoba menggunakan jalan samsara untuk merebut kembali takdir ras dewa kita dan membebaskan kita dari kutukan yang menghalangi kita untuk bereproduksi. Namun, akibatnya adalah orang-orang kudus ikut campur dan menyebabkan segalanya gagal. Bahkan rantai bencana pun hilang di alam ilahi. Dalam hal ini, permaisuri seharusnya tidak dapat menemukan seseorang yang tepat untuk mengembalikan rantai bencana kepada kita, sehingga dia terpaksa memilih anak manusia ini. Permaisuri surgawi Xuanxing menghabiskan segala metode dan seluruh kekuatannya untuk memulihkan ras dewa kita, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan kecelakaan terjadi dalam masalah yang menyangkut hidup atau mati rakyat kita hanya untuk seorang anak manusia. Saat kita memperbaiki rantai bencana, permaisuri pasti akan memberkati kita. Kata Tetua Agung dengan penuh keyakinan. Semua orang juga merasa ini wajar. Tapi, Penatua ketiga mengerutkan kening, kata-katamu mungkin tidak salah, tapi permaisuri baik hati dan manusia ini telah menunjukkan keanggunan kepada ras dewa kita. Tidak masuk akal bagi kami untuk langsung menolaknya seperti ini. Tapi, sebuah tempat terlalu berharga, dan setelah dikurangi tempat yang harus kita berikan kepada benda langit, kita tidak punya sisa. Bagaimana kalau kita membuat tes kualifikasi sehingga dia bisa menyerah sendiri? Tes. Jari-jari Tetua Agung mengetuk sandaran tangan. Dia menggelengkan kepalanya, jangan meremehkan masa muda manusia ini. Dia adalah individu yang luar biasa, dan dia mungkin tidak lebih buruk dari Morin. Saat Tetua Agung berbicara, para tetua ras dewa yang hadir tercengang. Beberapa orang merasa tidak percaya dan bahkan putra langit Morin sedikit mengernyit. Putra surga Morin mengakui bahwa Lin Ming adalah elit muda yang luar biasa, tapi dia tidak yakin bahwa perbedaan di antara mereka tidak terlalu jauh. Lin Ming adalah seorang jenius, tapi dia hanya berada di alam Holy Lord Tengah. Adapun Morin, dia adalah raja dunia. Perbedaan usia dan budidaya keduanya akan muncul dalam tes kualifikasi.
Penatua yang hebat. Putra Surga Morin berbicara melalui transmisi suara tetapi Tetua Agung memotongnya. Saya tahu Anda tidak yakin akan hal ini, tetapi kami tidak akan membahas masalah ini untuk saat ini. Pertama, mari kita pertimbangkan sebuah tes. Kata-kata si tua tiga mengingatkanku pada sesuatu. Ada satu ujian yang saya yakin tidak bisa dia lewati, karena dia bukan ras dewa. Saat Penatua Agung berbicara di sini, dia tersenyum. Orang lain segera mengerti apa yang sedang direncanakan oleh Tetua Agung. Bakat dan potensi Lin Ming sangat hebat, namun pada akhirnya dia tidak bisa mengubah rasnya. Jika tes menyangkut garis keturunan ras dewa, maka Lin Ming harus mengakui kekalahan. Lin Ming, jika kamu menginginkan tempat, itu mungkin. Namun, Anda harus lulus penilaian orang-orang saya. Isi penilaiannya tidak memihak, dan jika Anda tidak dapat lulus maka saya minta maaf. The Great Elder dengan santai berkata, sudah mencoret Lin Ming di dalam hatinya. Lin Ming mengerutkan kening, dia tidak tahu apa yang mereka katakan melalui transmisi suara tadi. Saat Lin Ming memikirkan apa yang harus dikatakan, suasana di seluruh aula besar tiba-tiba berubah. Kekuatan seperti laut yang luas namun lembut perlahan membengkak. Tekanan yang dikeluarkan oleh para Empyrean dan sesepuh lainnya sepenuhnya tersapu oleh kekuatan ini. Ini adalah, Lin Ming terkejut. Ini adalah kekuatan yang menakutkan. Dia menoleh untuk melihat manusia ras dewa tua perlahan berjalan ke arahnya, memegang tongkat yang terbuat dari kayu layu. Pria tua ini memiliki rambut perak panjang yang berkilau cemerlang. Sebaliknya, wajahnya tampak tua dan api kehidupannya memudar, seolah-olah berada di jurang kematian. Meski begitu, dia mengeluarkan perasaan yang sangat mengerikan, seolah-olah ada alam semesta yang terkandung di dalam dirinya. Yang mulia dewa yang berdaulat. Melihat lelaki tua itu masuk, para tetua lainnya bangkit memberi hormat, membungkuk hormat. Adapun putra surga Morin yang keras kepala dan sulit diatur, dia berlutut, menunjukkan kesopanan yang lebih dalam daripada para tetua. Untuk sementara waktu, satu-satunya yang berdiri tegak dan lurus adalah Lin Ming. Orang tua ini adalah dewa penguasa ras dewa. Lin Ming kagum. Ketika dia melihat lelaki tua ini, dia tidak bisa membedakan budidayanya sama sekali. Namun menurut apa yang dikatakan Seng Mei, ras dewa seharusnya tidak memiliki dewa sejati. Dengan kata lain, lelaki tua ini adalah seorang Empyrean yang ekstrim. Tapi entah kenapa, perasaan yang diberikan lelaki tua ini bahkan lebih mengerikan daripada para Empyrean ekstrim lainnya, seolah seluruh alam semesta harus tunduk padanya. Karena Anda telah melihat yang mulia Kaisar Dewa, cepatlah berlutut. Tetua Agung berteriak dengan marah. Lin Ming membungkuk. Ini adalah rasa hormat yang harus diberikan kepada para senior dan orang tua, sebagaimana mestinya. Sikap membungkuk Lin Ming sama dengan ras dewa sesepuh. Hal ini menyebabkan Putra Langit Morin merasa sakit hati. Kultivasinya jelas lebih tinggi dari Lin Ming, namun Lin Ming berdiri sambil berlutut. Saat Putra Langit Morin hendak mengatakan sesuatu, ras dewa, penguasa dewa, menghela napas dalam-dalam. Dia menatap Lin Ming, kesedihan mendalam di matanya saat dia bertanya, kamu melihat Xuanxing? Lin Ming mengangguk. Dia tahu bahwa ras dewa, dewa penguasa, bertanya kepadanya apakah dia telah melihat mayat permaisuri surgawi Xuanxing atau belum. Jenazah permaisuri surgawi Xuanxing tenang dan damai. Dia cantik dan bersemangat, seolah-olah dia baru saja tertidur. Meskipun dia sudah tahu Xuanxing telah meninggal, ketika dewa penguasa mendengar berita ini dari bibir Lin Ming dan bahwa dia bahkan telah melihat mayatnya, dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke suatu tempat. Ras dewa, dewa penguasa memandang Lin Ming dan kemudian perlahan berbalik. Lin Ming terkejut, sebuah tempat. Lin Ming tidak bertanya kemana mereka pergi, dan hanya mengikuti di belakang ras dewa, penguasa dewa. Dia bisa merasakan belas kasih dan empati yang mendalam dari tubuh penguasa dewa tua ini, dan bahkan sedikit kesedihan yang berat. Perasaan ini membuat jantung Lin Ming berdebar kencang. Dia belum pernah merasakan perasaan ini dari siapapun sebelumnya. Lin Ming meninggalkan aula besar, meninggalkan ras dewa. Sesepuh menatapnya dengan tatapan kehilangan total di mata mereka. Kemana rencana penguasa dewa lama untuk membawa manusia ini? Dewa senior penguasa, kamu adalah permaisuri surgawi Xuanxing. Saya ayahnya, kata dewa penguasa dengan tenang. Setelah itu, dia tidak lagi berbicara. Permaisuri surgawi ras dewa sama dengan permaisuri jiwa para spiritas, keduanya adalah sebuah gelar. Tidak diragukan lagi, jika permaisuri surgawi Xuanxing masih hidup, dia akan menjadi penguasa dewa berikutnya. Namun sayang sekali, dia meninggal terlalu dini. Adapun ras dewa saat ini, Lin Ming hanya melihat elit muda seperti Agu dan Putra Surga Morin. Jika Putra Surga Morin adalah elit muda nomor satu dari ras dewa, maka ras dewa berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Bagaimanapun, jumlah mereka terlalu kecil. Sekalipun ras dewa sangat berbakat dan semua orang adalah naga, tanpa populasi basis yang besar, sulit untuk melahirkan karakter sejati yang tiada taranya. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia mengikuti dewa penguasa melalui serangkaian koridor. Semakin jauh dia berjalan, semakin dia merasa sedang menuju jauh ke bawah kuil. Kecepatan God Sovereign lambat, meskipun dia mampu melintasi puluhan juta mil dengan satu langkah, berpindah melalui kehampaan sesuka hatinya, di kuil ini dia bergerak selangkah demi selangkah. Saat langkah kakinya jatuh di tanah yang gelap, suara gema yang teredam memenuhi udara. Lin Ming merasa bahwa semakin dalam dia pergi, semakin kuno suasana di sekitarnya.
Sepertinya sudah lama sekali tidak ada orang yang datang ke tempat ini. Ubin yang berat dan sederhana di atas tanah bagaikan buku sejarah tebal yang mencatat betapa lamanya waktu yang dialami candi ini. Pada saat ini, Dewa Penguasa berhenti. Di sini, Dewa Penguasa tua berdiri di depan gerbang perunggu kuno yang tebal. Di balik gerbang perunggu ini, terdengar suara gemuruh yang mengerikan, penuh dengan duka dan membuat keberanian seseorang terguncang. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh keras dari benturan logam, seolah-olah keberadaan yang sangat menakutkan sedang dirantai. Langkah Lin Ming terhenti. Dia menarik napas dalam-dalam. Saat raungan mengerikan ini terdengar di telinganya, dia tidak tahu kenapa, tapi itu menimbulkan kesedihan yang tak bisa dijelaskan di hatinya, sebuah emosi yang tidak bisa dia lupakan. Dewa Penguasa tua menunjuk ke gerbang perunggu, pergi dan lihat sendiri. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan membuka gerbang perunggu. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah-olah dia tidak membuka gerbang, tapi batu nisan yang tebal. Di belakang gerbang kuno ada dunia yang gelap dan terisolasi, mirip dengan jurang yang gelap gulita. Bab 1870.1a, dari hati. Kesuraman dingin yang dingin menyerbu keluar. Di dunia yang gelap ini, Lin Ming bisa melihat peti mati perunggu kuno. Peti mati perunggu kuno ini sangat besar dan dibungkus dengan rantai yang berdenting keras. Tidak diketahui mayat siapa yang tergeletak di dalamnya. Ada 12 peti mati perunggu kuno. Lin Ming berpikir, kaget. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa di dalam setiap peti perunggu tertidur keberadaan yang mengerikan, tapi dia tidak tahu apa itu. Namun, apa yang menarik perhatian Lin Ming bukanlah 12 peti mati perunggu kuno ini, tapi apa yang ada di ujung peti mati ini, itu adalah binatang yang sangat ganas dan mengerikan. Binatang buas ini memiliki 4 kaki yang tebal dan cakar yang sangat tajam. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik dan rambut hitam tebal tumbuh dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti binatang iblis legendaris dari neraka. Lin Ming bisa merasakan dari dalam binatang buas ini bau darah yang sedalam lautan, seolah-olah binatang ini telah merenggut banyak nyawa. Pada saat ini, binatang buas yang mengerikan itu sedang menatap Lin Ming dengan mata hijaunya yang seperti hantu. Keempat anggota tubuhnya dan bentuk raksasanya terjerat dalam lapisan rantai. Ketika Lin Ming mendengar suara benturan logam dari luar, itu jelas karena binatang buas ini telah berjuang melawan rantai. Saat Lin Ming melihat binatang iblis ini, dia sangat terkejut. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia bisa merasakan aura familiar dari binatang buas ini, yang membuatnya merasa tidak percaya. Ini adalah, Lin Ming menatap binatang iblis itu. Itu terbungkus dalam energi hitam, dan energi hitam ini sangat familiar. Itu adalah, Lin Ming memandang Dewa Penguasa ras dewa, matanya dipenuhi rasa takut. Mengaum. Pada saat ini, binatang iblis itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Rantai yang membelenggu tubuhnya mengencang dan mengeluarkan suara retakan yang keras. Momentum yang menakutkan muncul seperti badai yang melanda. Bahkan cakar setajam pedang yang mampu mengoyak kekosongan mencapai kurang dari 10 kaki dari Lin Ming. Tapi Lin Ming tetap tidak bergerak. Dia memandang Dewa Penguasa ras dewa, menunggu jawabannya. Kemudian, Dewa Penguasa membuka mulutnya dan perlahan berbicara, seolah-olah dia berbicara dari seberang lautan waktu. Namanya adalah, Yuan Qi. Sebelum dia menjadi seperti ini, dia pernah memiliki gelar. Gelarnya adalah, Empyrean Primordius. Kata-kata Dewa Penguasa seperti sambaran petir yang menghantam telinga Lin Ming. Untuk sementara waktu, Lin Ming membeku, tidak dapat mengeluarkan kata-kata apapun. Empyrean Primordius, ini Empyrean Primordius. Lin Ming memandang binatang iblis itu. Ia berjuang keras melawan rantainya. Murid-muridnya telah kehilangan kejernihan dan tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Ia meraung dengan liar, ingin melepaskan diri dari belenggu rantai dan merobek Lin Ming dan Dewa Penguasa lama hingga berkeping-keping. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Ming merasa ini sulit diterima. Dia sudah menduga bahwa Empyrean Primordius belum mati. Mengenai hal ini, penguasa naga hitam yang tinggal di jurang iblis abadi tidak mampu memberinya jawaban mutlak. Apa yang Lin Ming yakini adalah bahwa mayat Empyrean Primordius tidak berada dalam abis iblis abadi. Tapi, Lin Ming tidak akan pernah membayangkan bahwa Empyrean Primordius, yang secara dominan mengembara di alam ilahi, hampir menjadi dewa sejati, akan benar-benar berubah menjadi penampilan seperti itu. Apa yang terjadi? Yang mulia dewa yang berdaulat, ini. Dewa Penguasa menggelengkan kepalanya, wajahnya yang layu berkerut seperti buah kenari. Di masa lalu, Primordius terluka parah oleh para santo dan tubuh fananya hancur. Orang-orang suci ingin menangkap Primordius hidup-hidup dan memurnikan tubuhnya, mengeluarkan esensi dari Grand Mist Spirit Bed. Tapi, Primordius melepaskan diri dari pengepungan mereka dan melarikan diri dengan tubuhnya yang compang camping, akhirnya melarikan diri ke jurang gelap reruntuhan alam purba. Jurang gelap, pikiran Lin Ming bergerak. Dia tidak tahu seperti apa reruntuhan alam purba itu. Dikatakan bahwa tanah ini memiliki peluang keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya dan warisan yang tak terhitung banyaknya, dan itulah alasan terpenting mengapa para Saint bisa menjadi makmur dan mencapai puncak kejayaan mereka saat ini. Alasan para Saint ingin memusnahkan semua sisa-sisa ras kuno adalah karena reruntuhan ini. Tempat seperti apa Dark Abyss itu? Lin Ming bertanya. Dewa Penguasa lama berkata, itu adalah tempat paling mengerikan di seluruh reruntuhan alam purba. Ini adalah jurang ruang dan waktu yang tak berdasar. Di dalamnya terdapat sejumlah besar jurang maut, iblis-iblis jurang kegelapan yang kejam dan mengerikan.
Semakin dalam, semakin menakutkan jurang maut ini. Konon jurang tersebut disegel oleh Dewa Surgawi Asura dan saingannya, penguasa kitab suci, 10 miliar tahun yang lalu. Jurang maut bertanggung jawab atas kiamat yang menimpa ras kuno. Apakah rumor ini benar atau salah? Ada satu hal yang pasti, dan bahkan dewa sejati pun tidak berani melangkah ke kedalaman terdalam jurang kegelapan. Di masa lalu, Empyrean Primordius dipaksa masuk ke dalam Dark Abyss, namun karena tubuh fananya telah hancur dan dia sendiri hanyalah sebuah lampu tanpa minyak, dia tidak dapat bertahan hidup di negeri itu, apalagi membalas dendam. Jadi untuk bertahan hidup, dia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Apa yang dia lakukan? Lin Ming memandang Empyrean Primordius, jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Dia merebut tubuh jurang maut. Saat dewa penguasa tua berbicara di sini, dia menghela nafas panjang. Biasanya, ketika seorang seniman bela diri merebut tubuh orang lain, mereka akan mempertimbangkan prosesnya berulang kali dengan cermat. Pertama, seorang seniman bela diri akan memastikan bahwa tubuh yang mereka rebut jauh lebih lemah dari diri mereka sendiri, dan bakat mereka juga harus mencapai titik ekstrim. Pada saat yang sama, segala macam persiapan diperlukan untuk memastikan bahwa tanda roh dari target telah terhapus dengan bersih. Tetapi bahkan dalam situasi seperti ini, setelah berhasil merebut tubuh orang lain, segala macam sisa yang tersisa akan tetap ada. Bagaimanapun juga, tubuh itu bukanlah milik mereka sejak awal. Jika tubuh dan jiwa tidak cocok satu sama lain, maka itu akan menyebabkan bakat seseorang menurun dan budidaya mereka meningkat dengan sangat cepat. Jika keinginan target yang direbut terlalu kuat dan masih ada tanda roh yang tersisa, tanda roh tersebut akan menyerang jiwa perampas dan menyebabkan kepribadian ganda. Misalnya, iblis kuno yang muncul dari lautan keajaiban belum pernah merebut tubuh Yang Yun di masa lalu. Sebaliknya, ia menggunakan Yang Yun sebagai bidak catur dan memilih Lin Ming sebagai target terakhirnya. Namun pada akhirnya, iblis kuno gagal merebut tubuh Lin Ming. Adapun Empyrean Primordius, apa yang dia ambil alih adalah jurang maut. Dalam hal kekuatan jiwa, tubuh fana, atau energi batin, mereka kuat dalam segala aspek, seperti inkarnasi setan. Ingin merebut tubuh mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dewa penguasa yang lama berkata, lebih tepat untuk mengatakan bahwa Primordius menyatukan tubuh dan jiwanya yang hancur dengan jurang maut, melebur keduanya menjadi satu. Sekarang, saya khawatir Primordius telah kehilangan sisa pikirannya dan telah menyatu sepenuhnya dengan jiwa jurang, menjadi seperti sekarang. Dia menyatu dengan iblis. Lin Ming memandang Empyrean Primordius, tidak yakin harus berkata apa. Di masa lalu dia berfantasi bahwa karena beberapa alasan, Empyrean Primordius menyembunyikan dirinya di suatu sudut alam semesta. Atau mungkin, ketika bencana besar meletus, Empyrean Primordius mungkin muncul pada saat yang genting, bahkan mungkin membuat terobosan lain dan mendekati ranah ketuhanan sejati. Meskipun dia mungkin tidak mampu membalikkan keadaan, penampilannya setidaknya akan memberikan kesempatan bagi umat manusia untuk pulih. Tapi kenyataannya kejam. Putra surga yang tak tertandingi dari generasi ini telah berakhir dengan nasib seperti itu. Lin Ming diam-diam melangkah di depan Empyrean Primordius dan membungkuk dalam-dalam. Namun, meskipun tubuh Lin Ming memancarkan energi nenek yang samar-samar, murid Empyrean Primordius masih dipenuhi dengan rasa haus darah, sepenuhnya mengabaikan status Lin Ming sebagai penerus nenek. Mengaum. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.